Lucia bilang dia dengar kalau Ren nolak tawaran buat gabung ke Korps Kadet Kekaisaran atas undangan Viscount Given. Ren dan Tuan Roy udah ngebuktikan kesetiaan mereka ke keluarga Clausel berkali-kali. Dia ngerasa nggak pantas lagi bersikap manja kayak anak kecil. Ren terdiam sebentar. Lucia bilang dia udah ngomong sama Wise. Dia minta maaf banget karena udah banyak ngerepotin keluarga si tokoh utama. Dia tulus berterima kasih atas semua yang udah mereka lakuin buat dia. Ren mikir, anak ini benar-benar punya hati yang murni. Justru dia sendiri yang sebenarnya lagi nyembunyiin sesuatu. Apa ini beneran bakal berakhir? Mereka berdua pun tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba, Lucia bilang dia harus nulis surat buat ayahnya. Nona itu nanya apa dia boleh pinjam tinta. Tintanya habis di tengah jalan pas ke sini. Ren ngejawab kalau alat tulisnya ada di dalam kotak di atas mejanya. Dia bilang pakai aja apapun yang dibutuhin. Lucia nanya lagi buat mastiin, mejamu? Ren senyum dan bilang kalau ini sebenarnya kamarnya dia. Kebetulan pas Lucia dateng, Ren lagi beresin kamar tamu. Ren bisa saja membantahnya sepuas hati. Tapi selama mereka masih di desa, Lucia merasa sangat terkejut. Ren bilang dia nggak mau kondisi Tuan Putri makin parah jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Dia menyarankan agar mereka bicara lagi setelah Lucia merasa lebih baik. Si tokoh utama melangkah keluar pintu sambil memegang kepalanya. Dia kaget sendiri dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Sementara itu, Lucia merenungkan kata-kata tadi, apa dia bakal bisa kembali ke sini lagi? Tiba-tiba, dia sadar kalau kepalanya sudah nggak sakit lagi, dia pun beranjak dan pergi untuk menulis surat untuk ayahnya selagi dia masih punya tenaga. Dia berharap Ren gak keberatan kalau dia memakai mejanya, Lucia pun melihat ke dalam kotak tempat tinta disimpan. Saat membuka kotak cantik berisi tinta itu, dia melihat selembar kertas yang sudah kusut. Dia membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan di dalamnya. Perasaan yang dia miliki untuk pria itu sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan sebelum mereka bertemu. Keberanian dan ketangguhannya. Lucia teringat kata-kata Wise kalau surat ini terlihat seperti sebuah surat cinta. Dia nggak habis pikir kenapa surat ini ada di kamar Ren, padahal dia pikir surat itu sudah hilang. Di mana? Ren menemukan pesan ini, masalahnya bukan cuma dia menemukannya, tapi dia juga membacanya. Lucia pun duduk bersimpuh di lantai dan bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa? Untuk apa? Tuan Putri mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau Wise pasti salah. Itu bukan surat cinta, cuma surat biasa yang dia tulis dengan susah payah. Dia nggak yakin punya perasaan spesial pada Ren. Dia cuma menganggap Ren kuat dan punya kepribadian yang menyenangkan. Itu saja. Lucia nggak mengerti kenapa Ren menyimpan surat ini, padahal dia bisa saja membuangnya. Begitu saja, tapi dia malah menjaganya seolah itu sesuatu yang sangat berharga. Tuan Putri melipat kembali surat itu dengan hati-hati dan menaruhnya kembali ke dalam kotak. Dia terus dihantui pertanyaan, apa mungkin Ren ingin dia memiliki perasaan padanya? Apa yang Ren pikirkan saat membaca surat ini? Dia teringat senyuman di wajah Ren. Keesokan harinya, nona muda itu meminta Wise dan para prajurit untuk membantu berburu dan pekerjaan pertukangan. Wise bilang mereka merasa berutang budi dan ingin membalas keramah tamahan itu. Ren berterima kasih pada Wise. Ayah Ren bilang kalau dia akan pergi ke hutan bersama Wise dan rombongannya, sementara Ren akan membantu yang lain memperbaiki bangunan. Ren setuju. Ibu si tokoh utama pun mengumumkan kalau dia mau pergi ke tempat Nenek Riggs untuk mengambil obat. Lucia memperhatikan dari jendela kamar. Salah satu prajurit bertanya pada Ren di mana bahan-bahan untuk perbaikan. Ren menjawab kalau semuanya ada di kotak penyimpanan dekat jembatan gantung. Semua orang yakin kalau si nona muda butuh waktu 1 minggu untuk pulih. Kalau semua berjalan sesuai rencana, pasukan itu bisa berangkat ke Clausel tepat waktu. Saat semua orang mulai bekerja, hujan mulai turun. Makin lama, hujannya makin deras saja. Salah satu, asistensi tokoh utama bilang kalau hujan sudah mulai turun. Yang kedua menambahkan kalau kabut pun mulai turun. Mereka menyarankan untuk istirahat sejenak. Mereka bertiga berteduh di bawah pohon rindang supaya tetap hangat. Tiba-tiba Ren bertanya apa mereka mencium sesuatu yang terbakar. Dia bilang baunya seperti padang rumput setelah kebakaran. Si pengawal menjawab kalau dia nggak bisa mencium bau apapun, karena tanaman yang basah. Tapi bau itu datang dari arah rumah si tokoh utama. Ren pun langsung berlari kencang menuju rumah.
Pengawalnya berteriak, "Ren, seluruh rumah sudah dilahap si jago merah." Ren sangat ketakutan saat melihat rumahnya terbakar. Begitu Ren mendekat, dia melihat para prajurit yang terluka dan tewas. Leher seseorang, bahkan ada yang putus karena digigit. Ren bertanya-tanya apa ini ulah monster. Dia teringat kalau si nona muda masih ada di dalam kamar. Dia pun menyambar pedangnya dan menerjang masuk ke kobaran api. Semua ksatria yang berjaga untuk melindungi Tuan Putri sudah tewas. Dia berpikir apa? Ada orang yang bisa memprediksi kejadian ini. Apa para bajingan itu memanfaatkan sedikit keterlambatan mereka? Di tengah kepulan asap, Ren melihat siluet seorang pria dan 2 ekor monster di dalam kamar. Dia mengenali monster itu sebagaimana Devourer, monster besar peringkat D, si nona muda. Terbaring lemas di tempat tidur. Si tokoh utama bergegas menolongnya dan mencoba membangunkannya dengan berteriak. Siluet pria itu berkata kalau dia pasti Ren Ashen. Ren berteriak menyuruh monster-monster itu menjauh dari Tuan Putri. Tiba-tiba, semuanya terasa berputar di depan mata si tokoh utama. Dia nggak paham apa yang terjadi, pandangannya kabur, dan dia nggak bisa mengumpulkan tenaganya. Dia mencium sesuatu dan sadar kalau itu adalah aroma kemenyan. Baunya begitu menyengat sampai bisa membuat seekor naga tertidur selama beberapa hari. Ren sadar kalau ini gawat banget. Dia mulai kehilangan kesadarannya. Segala hal di sekitarnya dilalap api dan kemudian semuanya menjadi gelap gulita. Ren membuka matanya dan sadar kalau kaki dan tangannya sudah terikat. Dia nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba, dia menyadari kalau si nona muda sedang berbaring di sebelahnya. Dia juga diikat dengan rantai. Ren mencoba bertanya apa dia baik-baik saja. Tokoh utama itu bilang kalau dia adalah Ren Ashen, tapi Lucia masih pingsan. Dia menyadari kalau Lucia masih bernapas. Tiba-tiba, seseorang bertanya pada Ren, apa dia sudah bangun? Ini sangat mengejutkan. Orang itu bilang kalau dia perlu menarik napas sekali lagi karena tidur selama 4 hari saja sudah cukup. Orang itu menyuruh si tokoh utama untuk bersikap baik, maka dia nggak akan disakiti. Dia ingin Ren bertahan selama beberapa hari lagi dan jangan coba-coba melakukan hal aneh. Ren bertanya-tanya, 4 hari? Ren sangat terkejut. Seberapa jauh mereka sudah dibawa pergi dari desa? Kereta itu melaju pelan menembus lebatnya hutan. Si tokoh utama bingung kenapa mereka sampai diculik. Pria ini sepertinya seorang penjinak monster, tipe orang yang bisa memanggil dan mengendalikan makhluk-makhluk mengerikan. Pria ini pasti kuat sekali sampai bisa mengendalikan 2 monster peringkat D. Dia bukan lawan yang bisa dihadapi Ren dengan asal-asalan dalam pertarungan. Lucia tidur dengan pulas. Kekhawatiran terbesar si tokoh utama adalah kondisi Lucia yang makin parah dan nyawanya bisa terancam. Dia tidak boleh membiarkan gadis itu mati di dalam kereta ini. Dia benar-benar harus menyelamatkannya. Saat dia menatap Ren, dia merasa seperti ditarik ke dalam sesuatu. Ren bermimpi buruk karena dia merasa tidak punya cukup keberanian untuk mencari tanaman obat. Ren kehilangan ayahnya. Saat ayahnya bertarung melawan pemimpin serigala dan tewas, desa mereka diserang dan banyak orang yang meninggal. Si tokoh utama duduk lemas di samping jasad ibunya, sambil memohon ampun karena gagal menepati janji untuk melindunginya. Saat si tokoh utama sedang terpojok, seorang gadis muncul dan menyelamatkan desa. Gadis itu sudah seperti seorang malaikat penyelamat. Apa ini masa lalu Ren di cerita legenda 7 pahlawan? Dan sekarang, dia dan Lucia tergeletak di rantai di dalam sebuah kereta. Gadis muda itu mengerang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Mungkin mereka memang sudah takdirnya bertemu dengan cara seperti ini. Kereta itu terus melaju perlahan. Ren tidak habis pikir kenapa dia bisa mendapatkan mimpi yang begitu mengerikan. Dia sama sekali tidak merasakan adanya permusuhan antara dirinya dan sang putri. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa dia harus membunuhnya? Apa harus ada alasan khusus? Tiba-tiba, kereta itu berhenti. Si tokoh utama mendengar suara langkah kaki dan seseorang membuka pintu belakang. Pria berjubah itu melemparkan sedikit makanan dan air untuk si tokoh utama dan si gadis muda. Ren bertanya apakah rantainya bisa dilepaskan. Pria itu menyuruhnya jangan bicara omong kosong. Dia bilang si tokoh utama harusnya sudah bisa menyimpulkan sendiri jawabannya. Pria itu menjelaskan kalau dia sudah memberikan mereka ramuan herbal selama beberapa hari dan tidak akan memanjakan mereka lagi. Dia mengancam kalau berteriak minta tolong pun bakal percuma. Suara-suara dari dalam kereta cuma bisa didengar oleh dia saja. Ini semua berkat alat sihir miliknya.
Pria itu menutup pintunya dan menyuruh Ren untuk tidur dengan tenang. Si sopir sendiri menyalakan api unggun dan melepas kudanya agar bisa istirahat. Ren memutar badannya dan berhasil membuka satu botol air. Dia memberikan minum kepada sang putri. Dia memegang wadahnya agar aliran air yang tipis masuk ke dalam mulut Lucia. Ren sadar kalau Lucia sudah di ambang batasnya dan memutuskan untuk segera bertindak. Bulan yang terang bersinar di langit di tengah malam yang sunyi. Si sopir tertidur di dekat api yang sudah padam. Ren memanggil pedang logam sihir yang dengan mudahnya memotong rantai di pergelangan tangan sang pahlawan. Si tokoh utama kaget karena rantainya begitu mudah menyerah pada pedang itu. Pedang itu benar-benar tajam luar biasa. Ren dengan mudah mencongkel pintu kereta lalu keluar. Dia memastikan si sopir sudah tidur dan menuntun Lucia keluar. Ren mendengar suara dari atas dan melihat dua monster terbang. Begitu salah satu monster itu mendarat di dekat kereta, keadaan jadi sangat berbahaya. Ren dan sang putri jatuh ke tanah, tapi Ren tidak panik dan berusaha melawan monster itu. Tiba-tiba, kereta itu hancur terbelah dua. Pria berjubah itu berdiri mematung sementara si monster meraung dengan marahnya. Ren berusaha memegang Lucia dengan satu tangan dan bertarung dengan tangan lainnya. Dia melemparkan pedangnya ke arah si sopir seperti bumerang. Pria berjubah itu bingung dari mana Ren mendapatkan senjata. Pedang itu melesat lewat, memotong liontin dari leher si sopir. Pedang itu menebas kayu, melepaskan kuda yang terikat. Ren memanggil pedang kayu sihir dan mengarahkannya ke monster itu. Ren mengeluarkan sulur-sulur tanaman dari pedangnya, melumpuhkan si monster dan mengikat si sopir hingga tidak bisa bergerak. Pria berjubah itu bertanya-tanya tentang si tokoh utama yang bisa memakai sihir alam. Salah satu sulur tanaman itu mengambil kalung yang putus tadi. Sulur itu menggantungkan kalungnya di pedang si tokoh utama. Ren mendekap Lucia erat-erat di tangannya, lalu melompat ke atas kuda. Pria berjubah itu menarik satu tangannya yang memegang tongkat dari sulur tersebut, dan berteriak kalau dia tidak akan membiarkan si tokoh utama kabur. Kemudian Ren menggunakan pedang sihir milik bandit itu. Dia menggunakan sihir untuk merampas tongkat dari tangan pria itu dan langsung menangkapnya. Pria berjubah itu benar-benar bingung. Dia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi atau bagaimana si tokoh utama bisa merebut tongkatnya. Kudanya mencoba melempar penunggangnya. Ren memohon agar si kuda mau mendengarkannya saja. Monster kedua mencoba menyerang dari udara. Monster itu terbang begitu dekat ke arah Ren sampai-sampai dia bisa menghitung giginya dan mencium bau napasnya yang busuk. Si tokoh utama, tanpa kehilangan ketenangannya, memukul monster itu dengan tongkatnya. Monster itu pun menarik moncongnya menjauh. Tongkat itu hancur berkeping-keping. Selagi si monster masih memulihkan diri dari pukulan itu, Ren dan Lucia langsung memacu kuda menembus hutan yang lebat. Saat pria berjubah itu berhasil melepaskan diri dari sulur tanaman, dia bergumam kalau itu adalah kekuatan yang aneh. Dia berteriak kalau dia tidak akan memaafkan Ren Ashen. Pria itu merentangkan tangannya dan memanggil makhluk-makhluk penghuni hutan. Tato-tato aneh menutupi lengannya. Sebuah lingkaran sihir yang bercahaya terbentuk di titik pemanggilan itu. Semua monster hutan bergegas mengejar kuda sang pahlawan. Ren menyatakan kalau pria aneh itu sedang mengumpulkan iblis dari seluruh pelosok hutan. Seorang penjinak monster harusnya cuma bisa memerintah makhluk yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Ren benar-benar nggak paham. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia memanggil kembali pedang logam sihir itu, dan pedang itu menebas monster-monster sambil dia terus memacu kudanya. Kudanya berderap kencang menjauh dari lokasi kejadian. Iblis-iblis berwujud monyet tiba-tiba menyergap turun dari pepohonan. Mereka mencoba merebut pedang itu dari tangan sang protagonis kita, tapi dengan lihai Ren berhasil mengendalikan kudanya. Dia menghalau monster-monster itu, seekor monster terbang menyemburkan api ke arah sang pahlawan, sementara kawanan serigala terus mengejar kudanya. Cahaya bulan yang terang menyinari seisi kota utara Clausel. Di dalam kastil, seorang pria bertanya, "Apakah Lucia sudah diculik?" Pria itu adalah ayah Lucia, Lazard Clausel. Wise pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan nada penuh penyesalan, dia menyatakan kalau ini adalah kesalahan yang nggak termaafkan. Membiarkan sang nona muda tanpa pengawasan adalah sebuah kesalahan besar. Dia sudah siap menerima hukuman atas tewasnya semua pengawal. Dia memohon diberikan sedikit waktu sebelum hukuman matinya dilaksanakan. Dia ingin menyelamatkan Lucia. Lazard memang murka, tapi dia menegaskan kalau dia sama sekali nggak meragukan kesetiaan Wise. Dia yakin kalau Wise meninggalkan Lucia hanya karena mematuhi perintah putrinya itu, dia nggak bisa menyalahkan Wise. Wise nggak sanggup mengangkat kepalanya atau menatap mata tuannya. Lazard menyatakan kalau mereka nggak bisa diam saja.
Mereka harus segera menghubungi ibu kota. Kaisar harus diberitahu tentang kejadian baru-baru ini. Tiba-tiba sang pelayan masuk ke ruang kerja dan memberitahu tuannya kalau ada tamu dari ibu kota yang baru saja tiba. Tuan Lazard pun terkejut. Saat dia turun ke bawah, dia melihat 3 orang sudah menunggu. Salah satu dari mereka bertanya tentang Baron Clausel. Dia memberitahu kalau mereka datang atas perintah Menteri Kehakiman. Dia membuka gulungan surat dan membacakan kalau sang baron dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan meningkatnya frekuensi serangan iblis di wilayah tetangga milik Viscount Gavin. Di suatu tempat di dalam hutan, seekor kuda dengan 2 pengendara berjalan tenang melintasi padang rumput. Di bawah naungan yang teduh, Ren mendudukkan Lucia dan memintanya untuk meminum tanaman obat. Dia memperingatkan kalau rasanya sangat pahit. Tanaman herbal itu berkhasiat untuk menurunkan demam. Dia menyodorkan semangkuk ramuan itu pada Lucia, dan dia pun meminumnya. Lucia meminumnya dengan susah payah, lalu Ren menawarkan wadah berisi air saat sang nona muda menghabiskan ramuannya. Di depan mereka ada sebuah sungai yang diputuskan oleh sang protagonis untuk diseberangi. Dia pun menggendong Lucia. Dia memegang tali kekang kuda dan berjalan menyeberang. Setelah itu, mereka kembali naik ke atas kuda dan melanjutkan perjalanan pulang. Ren mengabarkan kalau demam sang nona muda akhirnya sudah turun. Lucia bertanya dari mana Ren mendapatkan tanaman obat itu. Ren menjelaskan kalau 3 hari yang lalu dia menukar bangkai babi hutan dengan bahan-bahan dan perlengkapan. Lucia berterima kasih pada Ren, dan Ren membalas agar dia nggak usah mengkhawatirkan hal itu. Sang nona muda kemudian memperhatikan barisan pegunungan. Dia bilang kalau mereka sedang berada di perbatasan wilayah kekuasaan Viscount Gavin. Ren bertanya bagaimana dia bisa tahu soal itu. Lucia menjawab kalau itu adalah pegunungan Boulder. Mendengar kata-kata itu, sang protagonis pun mendapat sebuah ide. Dia bisa bergerak dengan lebih percaya diri sekarang. Ren memastikan kembali apakah benar ini pegunungan Boulder. Disinilah tempat pertempuran bos terakhir dalam legenda 7 pahlawan pernah terjadi. Sang protagonis bertanya pada Lucia butuh berapa hari bagi mereka untuk sampai ke Clausel. Lucia menjawab 4 hari. Dia menambahkan kalau pertama-tama mereka harus memastikan keluarga Ren baik-baik saja. Ren pun tersenyum. Dia bilang kalau mereka pasti baik-baik saja. Pasalnya, nggak ada satu orang pun yang berada di rumah pada hari nahas itu. Ren berasumsi kalau orang tuanya sudah dievakuasi ke suatu tempat. Sang putri mencoba menyanggah, tapi Ren bersikeras. Kalau semuanya baik-baik saja dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Dia nggak mau melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Clausel. Dia ingin menyapa sang baron, melihat pemandangan di sana, baru kemudian pulang ke rumah. Lucia tersipu malu dan berterima kasih pada Ren. Menjelang malam, hujan mulai turun. Ren menyarankan agar mereka berteduh dari hujan di sebuah gua kecil. Dia menyalakan api unggun dan membersihkan unggas buruannya. Lucia bertanya bagaimana cara dia bisa menangkap monster seperti itu. Ren menjawab kalau dia mengikat monster itu dengan tanaman merambat saat monster itu sedang bertengger di pohon. Sang nona muda bertanya apakah ini berkat kekuatan pedang misterius itu. Ren menjawab, iya. Dia bilang kalau hakikat asli dari kekuatan itu masih menjadi misteri. Lucia membuka tasnya dan mengintip ke dalam. Dia mengeluarkan kalung yang diambil Ren dari pria berjubah itu. Ternyata itu adalah instrumen sihir yang sudah rusak. Ren menjelaskan kalau dia mengambilnya dari seorang penjinak monster. Dia menyiapkan makan malam dan berharap masakannya matang dengan baik. Dia meminta maaf soal tampilan dan rasanya karena dia nggak punya bumbu apapun, tapi dia rasa harusnya ini nggak masalah. Seharusnya ini bisa dimakan. Ren menyodorkan 2 tusuk daging kecil di atas lembar daun lebar. Tuan Putri mengambil piring darurat itu dan mencicipi makanannya dengan hati-hati. Ren memperhatikannya dengan saksama. Gadis muda itu tersenyum dan berkata kalau rasanya sangat enak. Ren merasa sangat lega. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Ren menjamu gadis itu dengan berbagai macam buah-buahan. Mereka juga mencuci pakaian mereka di sebuah sungai kecil. Lucia duduk di tepi sungai sambil berselimut jubahnya selagi menunggu pakaiannya kering. Ren membasahi kain kecil dan mendekati sang tuan putri. Ia meminta maaf dengan sopan dan dengan lembut menyeka kotoran dari wajah Lucia. Lucia pun teringat momen di rumah Ren saat laki-laki itu bilang mereka akan melanjutkan pembicaraan setelah Lucia merasa lebih baik. Sang protagonis menyebutkan kalau wajah gadis itu masih memerah. Ia menyentuh dahi Lucia dan terkejut karena ternyata demamnya sudah hilang.
Lucia tiba-tiba memalingkan wajah darinya, dan berseru kalau dia baik-baik saja. Dia sudah sembuh, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan. Apa yang dipikirkan Ren saat membaca surat itu? Lucia bertanya apakah dia boleh mengajukan pertanyaan. Dia bertanya tentang apa yang Ren sembunyikan darinya. Tuan Putri bertanya dari mana Ren mendapatkannya, padahal dia sudah menaruhnya di dalam peti agar tetap aman dan terjaga. Ren mengklarifikasi apa maksud sang Tuan Putri. Lucia memintanya untuk tidak membuatnya mengulang semuanya. Dia bilang kalau Ren pasti tahu apa yang dia bicarakan. Dia menemukannya di kamar Ren. Sang protagonis berpikir bahwa dia masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Tidak ada yang aneh di kamarnya. Dia teringat kotak berisi batu-batu aneh yang pernah ditanyakan ibunya, bahwa batu sihir kosong itu tidak berharga sepeser pun. Lalu Ren menjawab kalau dia mengumpulkannya. Karena menurutnya batu-batu itu indah. Ibunya bilang itu turunan dari ayahnya karena ayahnya pun sama seperti itu saat masih kecil. Bahkan setelah mereka bertemu, ayahnya selalu membicarakan tentang mimpi dan batu sihir. Ibunya memohon agar Ren tidak menjadi anak laki-laki seperti itu. Sang protagonis bertanya-tanya apakah gadis itu sedang menanyakan tentang batu sihir. Memang ada. Cukup banyak batu itu di kamarnya, mungkin dari sudut pandang seorang gadis itu terlihat aneh. Mereka saling memandang dalam keheningan. Ren berkata bahwa batu-batu itu sudah membuatnya tertarik sejak pandangan pertama. Tuan Putri pun terkejut. Dia tidak mengerti apa maksudnya dengan kata tertarik. Ren menjawab kalau dia tidak tahu harus bilang apa lagi. Lucia bertanya-tanya apakah Ren sedang membicarakan dirinya. Lucia berteriak kalau tidak adil mengatakan hal seperti itu tanpa alasan yang jelas. Ren tersenyum, menggaruk kepalanya, dan menjawab kalau memang terasa aneh menyimpan hal seperti itu jika itu menarik minatnya sendiri. Lucia menunduk dan berkata kalau itu sama sekali tidak aneh. Ren boleh melakukan apapun yang dia mau. Ren memikirkan jawabannya dan memutuskan. Kalau reaksi ini karena batu-batu itu berasal dari tubuh monster. Ia meminta maaf dan berkata kalau dia memang benar-benar tertarik. Lucia menjawab, oke, dan memintanya untuk tidak membahasnya lagi. Lucia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini. Sang protagonis berdiri diam. Lucia menyembunyikan wajahnya di balik jubah dan menyuruh Ren untuk memanggil namanya saja. Ren terkejut. Lucia mengulangi bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi, jadi Ren boleh memanggil namanya. Ren terpaku dan berdiri. Di sana seperti patung. Dia tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Di perjalanan, mereka melewati sebuah desa kecil. Ren membawa pulang seekor babi hutan hasil buruan. Nenek dari desa itu bilang mereka tidak punya tanaman herbal. Ren menjawab kalau bahan makanan juga akan sangat membantu. Sang nenek bertanya kemana tujuan mereka. Ren menjawab kalau dia belum memutuskan. Karena ini adalah perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Nenek itu tersenyum dan menyarankan agar mereka mengunjungi restoran Clausel yang berada di dekat sana. Ren bertanya mengapa mereka harus ke sana. Nenek itu menjawab kalau petualang yang baru-baru ini berkunjung memberitahu mereka bahwa Baron Clausel akan segera dihukum. Karena itu, akan ada semacam acara di restoran tersebut. Ketakutan muncul di mata Lucia. Dia berteriak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sang nenek kaget mendengar teriakannya yang keras. Lucia bertanya apakah nenek tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek itu menjawab, kalau dia tidak tahu banyak, tapi desas-desusnya sang baron telah melepaskan monster di wilayah Viscount Given. Sekarang giliran Ren, yang terkejut. Ia segera menaiki kudanya dan mereka berkuda dengan cepat menuju kota. Lucia tidak habis pikir bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia tahu tidak mungkin ayahnya melepaskan monster di wilayah orang lain. Itu benar-benar konyol. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, pemandangan di sekitar mereka berubah dengan cepat, di kota utara. Clausel, sebuah kereta kuda meluncur di jalanan berbatu. Orang-orang yang lewat melirik ke arah kereta tersebut, pintunya terbuka, dan seorang pria melangkah keluar. Para ksatria menundukkan kepala dan salah satunya mengumumkan kalau sang Viscount akhirnya tiba. Satria itu berkata bahwa setelah mereka menguasai wilayah ini, kekuatan pahlawan pasti akan semakin meluas. Viscount Given adalah pria kurus dengan setelan resmi, wajah yang tegas, dan tatapan yang sama tajamnya di balik kacamatanya. Ia berkata bahwa untuk membangkitkan kembali Liam yang terpuruk dan akhirnya memulihkannya,
Mereka harus menghancurkan keluarga Clausel. Pertemuan. Tatap muka antara dua rival pun terjadi. Baron Clausel dan Viscount Given saling menatap. Seseorang mengumumkan dimulainya pertemuan tersebut. Setelah argumen diajukan, pengadilan kekaisaran atas nama hukum kekaisaran yang agung akhirnya menjatuhkan hukuman pada mereka. Pengumuman resminya dijadwalkan besok pagi, bertepatan dengan waktu sidang saat ini. Orang-orang di aula mulai saling lirik dan berbisik. Sang Baron menyatakan bahwa semuanya sudah jelas baginya. Apa dia bakal dibawa ke ibu kota hari ini dan dihukum di sana? Wise merasa sangat geram. Apa ada yang salah? Dia bilang sang Baron bisa mengajukan banding lalu membawanya ke pengadilan ibu kota. Kalau itu masih kurang, mereka bisa mencari jalan keluar lain. Tapi sang Baron menjawab kalau semuanya bakal sia-sia saja. Ekspresi Viscount Givens sudah menunjukkan segalanya. Dia benar-benar bertekad buat memenangkan kasus ini. Dia pasti bakal ikut campur sebelum persidangan dimulai. Sang Viscount menatap sang Baron dengan tajam dan sombong. Sang Baron merasa aneh. Kok bisa orang dengan gelar setinggi itu memakai cara yang begitu kejam? Mungkin ini memang masalah antar faksi. Di suatu tempat di dalam hutan, seorang gadis muda sedang tertidur di dekat api unggun. Ren menjaga tidurnya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelamatkan semua orang. Kalau dia cuma diam saja, Baron Clausel bakal dituduh dan kehilangan gelarnya. Menurut Lucia, faksi-faksi yang lebih tinggi pun gak bakal bisa membantu. Dia kan cuma anak-anak. Apa yang bisa dia perbuat? Lucia bertanya kenapa Ren gak bisa tidur. Sang protagonis menjawab kalau dia sedang memikirkan sesuatu yang gak bisa dia lakukan. Lucia memintanya bicara gak usah terlalu formal supaya lebih enak ngobrolnya. Dia juga bakal memanggil Ren langsung dengan namanya saja. Ren terdiam. Lucia bilang mereka bakal berangkat saat subuh karena dia sendiri juga nggak bisa tidur. Mereka harus segera kembali ke Clausel dan memberitahunya kebenaran soal penculikan itu. Ren ragu bakal ada yang percaya. Mereka butuh bukti kalau Viscount Givens memang ada hubungannya dengan penculikan itu. Lucia setuju dengannya. Waktunya nggak banyak, tapi mereka harus menemukan sesuatu. Pagi-pagi sekali, mereka pun berangkat lagi. Mereka berkuda melewati tanah bangsawan yang terbengkalai, jurang-jurang yang dalam, hutan, sampai padang rumput. Ada perbukitan di depan. Ren bilang mereka bakal segera sampai, dan tempat ini letaknya memang jauh dari jalan utama. Sekarang tinggal melewati bukit di balik hutan itu, dan mereka bakal sampai di tujuan akhir menuju Clausel. Lucia bertanya apa mereka sudah aman sekarang. Lagi pula, ksatria dari kota Clausel seharusnya sudah dekat. Seekor kuda dengan penunggangnya muncul menemui mereka. Penunggang itu ternyata ksatria kepercayaan Viscount Givens. Dia bilang dia senang akhirnya bisa menemukan mereka. Ren kaget setengah mati saat melihat ksatria Viscount Givens ada di sana. Ksatria itu bilang kalau Baron Clausel sudah meminta bantuan dan mereka sudah mencari nona muda ini dari tadi. Lucia bertanya tentang mereka. Ren menyadari kalau mereka sudah dikepung oleh lebih banyak prajurit sang Viscount. Ksatria itu bilang kalau yang penting mereka harus pergi dari sini dulu. Dia menawarkan diri untuk mengantar para pahlawan ke tempat yang aman. Ren dan Lucia mempertimbangkannya. Lucia berbisik pelan ke arah Ren kalau dia yang akan membereskan urusan ini. Dia merasa mereka sedang dalam bahaya. Ren menjawab kalau dia mengerti. Dalam situasi seperti ini, dia pun siap menghadapi bahaya secara langsung. Satria itu bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Nona muda itu menjawab, apa mereka mau ikut ke tempat aman atau tidak, itu tergantung dari satu jawaban. Ksatria itu tersenyum. Lucia mengambil sebuah kalung dari tasnya dan menyuruhnya melihat benda itu. Dia bertanya apa dia ingat sesuatu. Tatapan ksatria itu sempat goyah, tapi dia menjawab kalau dia tidak tahu itu apa. Lucia sadar mata ksatria itu berkilat sekejap. Dia menjelaskan kalau itu adalah instrumen sihir yang mereka ambil dari para bandit yang menculik mereka. Ksatria itu cuma bilang, "Oh, jadi benda ini." Nona muda itu merasa kalau ksatria ini sepertinya tidak begitu tertarik dengan benda itu. Ksatria itu tidak setuju. Dia bilang dia berencana menyimpan instrumen itu sebagai bukti penting. Tapi Lucia langsung menolaknya. Lucia bilang dia bakal meminta faksi pedagang untuk menyelidikinya. Mendengar itu, ksatria itu langsung tegang. Lucia melanjutkan kalau dia ingin tahu siapa yang menjualnya, siapa pemilik sebelumnya, dan semua informasi lengkap soal benda itu. Ksatria itu bertanya lagi, semua informasi, dia sangsi seberapa mungkin hal itu dilakukan. Dia bertanya pada sang putri, memangnya ada berapa banyak instrumen serupa di Kekaisaran Liam?
Lucia menjawab kalau dia setuju dengan banyak hal. Tapi ini jelas benda berharga. Barang seperti ini tidak akan dijual ke sembarang orang, jadi pasti ada petunjuknya. Dia kenal dengan pemimpin faksinya, jadi tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan semua informasinya. Dan begitu dia tahu, dia bakal langsung paham apakah para bandit itu mendapatkannya sendiri atau ada orang yang memberikannya pada mereka. Jika yang kedua yang benar, tidak peduli seberapa terhormat orang itu, mereka tetap harus diseret ke pengadilan. Wajah ksatria itu pun menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Sang putri tersenyum dan bilang kalau benda yang diberikan ke bandit itu memang ditakdirkan untuk menghancurkan mereka. Dia bertanya, "Iya, kan?" Para prajurit saling lirik. Satria itu menyatakan kalau benda ini ternyata jauh lebih penting dari dugaannya. Dia meminta benda itu diserahkan padanya. Tapi Lucia menolak keras. Dia bilang ksatria itu tidak punya hak untuk menyitanya. Mereka sekarang berada di wilayah keluarganya, dan apa yang terjadi di desa itu ada di bawah wewenangnya. Satria itu hampir nggak bisa nahan amarahnya. Dia mencoba buat membantah, tapi si nona muda langsung memotong ucapannya. Dia bilang kalau dia nggak butuh dikawal sama ksatria yang bahkan nggak bisa kasih argumen yang masuk akal. Dia menegaskan kalau udah nggak ada lagi yang perlu mereka bahas. Tuan Putri pun meminta Ren buat lanjutin perjalanan mereka. Satria itu berteriak kalau pengawalan buat nona muda itu hukumnya wajib. Tapi dengan bangganya, Lucia ngejawab kalau dia sama sekali nggak butuh itu. Lucia bilang kalau kotanya cuma sepelemparan batu dari sini. Sikap tenang dan keangkuhannya itu benar-benar bikin si ksatria naik pitam. Satria itu langsung menghunus pedangnya dan berteriak kalau mereka berdua harus ikut dengannya sekarang juga. Musha berbisik keren kalau si ksatria itu udah kalah debat. Sang protagonis cuma ngejawab kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dia berhasil memanggil sebuah pedang logam sihir. Tepat saat ksatria itu mengayunkan pedangnya ke arah Lucia, Ren dengan sigap menangkis serangan itu. Ren mematahkan pedang si ksatria. Dengan serangan kedua, dia melukai tangan ksatria itu, tapi si ksatria masih sempat mencengkeram Ren. Dia narik jubah Ren dan teriak nyuruh si protagonis buat berhenti. Nona muda itu langsung memperingatkan si ksatria buat jaga mulutnya. Berkat kelakuannya yang berani angkat tangan ke dia, sekarang Lucia punya alasan buat menyeret Viscount Given ke pengadilan. Satria itu nggak sadar kalau Lucia lagi memusatkan kekuatan di telapak tangannya buat sebuah serangan. Dia langsung meledakkan energi itu ke arah si ksatria. Lucia mengatainya bodoh. Ksatria itu jatuh tersungkur dari kudanya, dan saat terjatuh, dia baru sadar kalau itu adalah sihir suci. Satria itu teriak ke prajurit lainnya buat ngehalangin mereka pergi. Ren menarik kembali pedang logamnya dan memanggil sebuah pedang kayu. Dengan lihainya, dia mengarahkan pedang itu ke para prajurit dan menahan mereka dengan semak-semak tanaman merambat yang tebal. Para prajurit itu nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Para pahlawan kita pun segera pergi dari sana. Si ksatria langsung memerintahkan pengejaran. Dia bilang bakal laporin semuanya ke Viscount. Dia berteriak kalau mereka harus ditangkap, gimana pun caranya. Para pahlawan berusaha sekuat tenaga buat lolos. Tapi prajurit Viscount terus-terusan ngejar mereka tanpa ampun. Mereka takut kehilangan jejak targetnya. Ren menyadari kalau para prajurit itu sama sekali nggak ada niatan buat mundur. Lucia mengelus kudanya dan dengan lembut memintanya buat lari lebih kencang lagi. Dia menjelaskan kalau mereka harus segera melewati perbukitan itu. Dia bilang di depan sana bakal ada pemukiman. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan kehadiran sosok penyusup. Ada seseorang yang lagi mengawasi semuanya. Di puncak bukit, sosok yang ingin menangkap mereka itu lagi duduk santai di atas sebuah batu besar. Dia bilang dia udah tahu kalau para pelarian itu bakal lewat sana. Ren pun merasakan kehadiran seorang pawang monster. Tiba-tiba, tanah di depan mereka mulai terbelah. Bermacam-macam jamu raksasa, tanaman aneh, dan hewan-hewan buas mulai bermunculan. Kudanya meringkik ketakutan. Para pelarian itu pun terkepung. Lucia berteriak minta Ren buat kasih pedang ke dia juga. Dia bilang dia udah pernah pakai pedang itu buat nyalain api. Seketika, sekawanan tikus besar langsung menyerbu para prajurit Viscount. Para prajurit itu nggak habis pikir kenapa hewan pengerat itu malah nyerang mereka. Mereka teriak kalau mereka itu ada di pihak yang sama. Tapi tikus-tikus itu nggak peduli siapapun yang mereka lahap. Si pawang monster bilang kalau mereka semua itu cuma bikin risih aja. Biarpun dia kasih kesempatan buat menyerah, mereka pasti nggak bakal dengerin. Jadi dia mutusin buat pakai kekerasan. Kalau itu masih nggak mempan, dia terpaksa harus ngebunuh mereka. Para pahlawan kita pun dikepung oleh sekumpulan tawon raksasa.
Ren gunain kekuatan pedang kayunya dan manggil tanaman merambat buat nahan serangan tawon-tawon itu. Penyerang berikutnya adalah jamur-jamur raksasa. Lucia dengan berani ngelawan balik pakai pedangnya. Ren membatin, apa ini cuma perasaannya aja? Atau emang majikannya ini udah jadi jauh lebih kuat? Tuan Putri ngejawab kalau dia emang bertekad buat ngalahin Ren, makanya dia latihan mati-matian dengan seluruh tenaganya. Ancaman berikutnya adalah monster-monster tanah. Ren gak habis pikir kenapa jumlah mereka bisa sebanyak ini. Dia tahu kalau mereka nggak berhasil ngelewatin si pawang monster itu, mereka nggak bakal pernah bisa kabur. Ren memacu kudanya buat maju, tapi seekor cacing tanah raksasa yang ngeluarin suara aneh langsung halangin jalan mereka. Ren membuang pedang kayunya dan memanggil pedang logamnya lagi. Dengan berani, dia mengayunkan pedang itu tepat ke arah mulut si cacing. Sebuah tebasan energi yang sangat besar membelah cacing itu kayak pisau panas yang motong mentega. Darah dan cairan hitam langsung menyembur kemana-mana. Musha bilang kalau sang protagonis udah jadi jauh lebih kuat sekarang. Ren menoleh dan melihat si pawang monster lagi berdiri di atas bukit. Si pawang itu dikelilingi sama monster-monster terbang. Dia membuka tudung kepalanya, dan terungkaplah sosok seorang elf di baliknya. Dia kaget ngerasain betapa kuatnya aliran udara dari tebasan pedang itu. Ren langsung mengenali kalau pawang monster itu adalah Yerko. Yerko adalah seorang pawang monster sihir, dan merupakan bos di bagian pertama dari game Legend of the Seven Heroes. Ren teringat betapa susahnya ngelawan sihir alam di dalam game itu. Yerko adalah elf kejam yang dibuang karena tega ngebunuh kaumnya sendiri. Sebuah segel sihir yang sangat kuat dipasang di tangannya sebagai hukuman. Saat ini, elf itu nggak gunain sihir alamnya karena keberadaan Ren. Dia mematahkan tongkatnya saat melarikan diri dari penculik. Jika kita asumsikan Viscount Given yang menyewanya, maka sebagai imbalan, dia menawarkan sebuah informasi tentang siapa yang bisa melepas segel itu. Lucia bertarung mati-matian melawan monster-monster yang menyerang. Dia bertanya pada Ren apakah mereka bisa menang. Jika ini terus berlanjut, tergantung pada jawaban sang protagonis, dia mungkin akan mengubah taktik. Ren bertanya balik, taktik? Ren menyadari bahwa si elf masih memiliki dua monster peringkat D. Kekuatan mereka setara dengan pemimpin kawanan serigala. Ren menjawab bahwa jika kedua monster itu menyerang, mereka akan sangat kesulitan. Nona muda itu tersenyum dan berkata bahwa dia tidak bertanya dengan sia-sia. Dia bertanya kepada sang protagonis apakah dia ingat bahwa dia adalah sang Santa Putih. Sang protagonis tidak mengerti maksud dari pertanyaan itu. Tiba-tiba, sesuatu yang putih mulai terbentuk di sekitar mereka. Banyak sekali titik-titik putih kecil yang mengelilingi mereka. Ren merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Si elf kebingungan dengan apa yang terjadi. Monster-monster hutan pun mulai mengepung mereka. Sang protagonis menciptakan pusaran udara dan semua monster itu terangkat ke udara. Dia kemudian melepaskan kekuatan pedang logamnya, dan dengan seberkas energi cahaya, dia menebas monster-monster itu hingga berkeping-keping. Si elf tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini sihir suci? Potongan monster-monster itu pun jatuh bergelimpangan ke tanah. Si elf kemudian mengarahkan salah satu monster terbang ke arah sang protagonis. Monster itu menyemburkan pilar api ke arah Ren. Namun Lucia berhasil menciptakan perisai energi cahaya dan menahan api tersebut. Melalui celah perisai ini, Ren berhasil menjangkau monster itu. Dengan pedangnya, dia menebas salah satu sayapnya. Monster itu jatuh sambil menjerit kesakitan. Beberapa tikus juga ikut hangus dilalap api sang monster. Ren merasa yakin bahwa berkat kekuatan Lucia, mereka entah bagaimana bisa mengatasinya. Tikus-tikus yang tersisa pun berkerumun menjadi satu. Mereka membentuk dinding di jalan sang pahlawan. Lucia merasa sangat yakin bahwa bersama Ren, dia pasti bisa menang. Sang protagonis menebas tikus-tikus itu dengan kilatan energi. Kuda yang membawa sang pahlawan melompat sangat tinggi hingga hampir mencapai posisi si elf. Ren berpikir bahwa ini akan menjadi akhirnya. Tatapan mereka bertemu, Ren dengan penuh percaya diri mengarahkan pedangnya ke arah lawan. Tapi si elf berhasil mengarahkan monster kedua ke arah mereka. Tebasan energi pedang itu menembus monster tersebut dan hanya sedikit menyerempet sang elf. Monster itu berada terlalu dekat dengan sang protagonis dan karena dorongan inersia, ia menghantam kuda mereka. Benturan itu membuat Lucia, Ren, dan kudanya jatuh terpental. Ren mencoba menangkap Nona Lucia di tengah udara. Dia berhasil mendekapnya sesaat sebelum mendarat, melindunginya agar tidak terbentur. Monster yang tewas itu pun jatuh berdebam. Batu besar tempat Yerko berdiri hancur berkeping-keping, dan dia pun terjatuh ke tanah,
darah mengucur deras dari lukanya. Awan debu terbentuk dari batuan yang jatuh, menutupi sebagian cahaya bulan. Monster-monster hutan yang tewas dan terpotong-potong tergeletak di sana. Mereka hangus dilalap api. Kuda itu, setelah terjatuh, segera bangkit dan lari menjauh. Ren memeluk Lucia yang sudah melemah di lengannya. Api berkobar di satu sisi dan awan debu di sisi lainnya. Dia bertanya apakah Lucia baik-baik saja. Nona muda itu tidak bisa bicara, hanya mengerang pelan. Ren menduga dia belum pulih benar dari sakitnya, dan menggunakan sihir suci ternyata terlalu menguras tenaga. Di atas tumpukan batu, Ren melihat siluet Yerku. Dia sedang memegangi lengannya yang terluka, dan jubahnya sudah bersimbah darah. Ren terkejut karena lawannya itu ternyata masih hidup. Si elf melihat tangannya yang berlumuran darah dan malah tersenyum. Tapi senyumnya itu adalah senyuman seorang penjahat. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu dia menyadari betapa banyak darah yang hilang dan merasa heran. Ternyata itu semua adalah darahnya sendiri. Yerku berkata dia sudah bertahan sangat lama, ingin membebaskan diri dari segel dan membantai orang-orang. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia berlutut dan bertanya apakah dia benar-benar tidak bisa membunuh lagi. Lucia masih mengerang tak sadarkan diri. Mata si elf terbelalak, dan dengan girang dia berseru kalau dia masih bisa membunuh. Dia bertanya-tanya kenapa setiap kali melihat orang meregang nyawa. Dia merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada saat dia tidur dengan seorang wanita. Wajahnya berubah menjadi seperti orang gila. Ren bertanya-tanya, ada apa dengan Yerku sebenarnya? Tiba-tiba, monster pertama yang sayapnya dipotong oleh Ren merangkak keluar dari tumpukan batu. Si elf berbicara pada monster itu dan menyuruh si pemakan mana untuk melahap lengannya sendiri. Dia sudah siap untuk melakukan apapun. Si elf memerintahkan monster itu untuk melahap lengannya sekaligus dengan segel yang terpasang di sana. Ren mengira Yerku sudah benar-benar gila. Monster itu menggigit putus lengan si elf. Darah memuncrat kemana-mana. Yerku berteriak bahwa itu sakit, rasanya sangat menyakitkan. Setelah monster itu menggigit lengannya, perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh Yerku. Ukuran tubuhnya membesar hingga berkali-kali lipat. Yerku bersorak dan berteriak agar monsternya tumbuh lebih besar lagi. Pada saat itu, rantai besi muncul dari jantung si elf. Rantai itu mengikatnya. Dia mengutuk dan berkata, segel sialan. Apa satu lengan saja tidak cukup? Sebuah pohon tua yang kering dan tanpa daun muncul dari tanah. Si elf menyatakan bahwa dia tidak menyesal sedikit pun. Kemudian dia menghempaskan tubuhnya ke pohon itu dan rantai-rantainya pun hancur berantakan. Gerakan monsternya selaras dengan gerakannya. Ranting pohon itu menghancurkan botol berisi cairan misterius. Si elf tertawa keras dan berkata, bagaimana mungkin ramuan seberharga ini bisa selemah ini? Dia terus tertawa meski menahan rasa sakit. Monster itu benar-benar berubah menjadi monster raksasa tepat di depan matanya sendiri. Ren segera menggendong Lucia dan mencoba membawanya kabur dari sana. Lalu dia memanggil pedang besinya dan menerjang ke arah Yerko. Pohon yang menancap di tubuhnya pun tumbuh semakin besar. Peri itu berteriak kalau dia masih hidup. Dia kemudian memerintahkan monster itu untuk menghabisi nyawa Ren. Si tokoh utama sama sekali tidak takut dan melawan monster raksasa itu. Gerakan monster itu sangat cepat sampai-sampai Ren tidak bisa mengimbanginya. Monster itu menyerang lebih dulu, membuat Ren terpental. Saat Ren masih melayang di udara, monster itu menghantamnya lagi. Ren terlempar di udara seperti sehelai bulu. Dia tidak sempat membenahi posisinya untuk menangkis serangan-serangan itu. Ren mencoba menyerang monster itu secara asal, tapi jarang ada yang kena. Dia merasa kalau monster ini jauh lebih kuat dibanding Yerko yang dia kenal dulu. Ren tergeletak di tanah, penuh luka dan kelelahan. Dia sadar kalau dia sedang berhadapan dengan pemangsa mana peringkat B, atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Ren mengumpulkan sisa tenaganya dan berdiri sambil bertumpu pada pedangnya. Sementara itu, Lucia terbaring di jarak yang aman sambil menyaksikan semuanya. Monster itu menghantamkan moncongnya ke arah si tokoh utama hingga pegangannya terlepas dan dia terpelanting ke samping. Lalu monster itu melanjutkan dengan hantaman cakarnya, membuat Ren terpental lebih jauh lagi sampai mendarat tepat di samping Lucia. Si tokoh utama sudah tidak sadarkan diri, darah mengalir dari mulutnya, dan matanya terluka parah. Lucia menatapnya dengan perasaan yang benar-benar tak berdaya. Monster itu kembali mendekati mereka berdua sambil bergelantungan di dahan pohon. Yerko berseru kalau pembunuhan ini adalah kesenangan terakhir dalam hidupnya. Ren terbaring pingsan,
Tapi Lucia yang sudah sangat lemah mencoba menguatkan diri dan memanggil kekuatan sihirnya. Dia mengarahkan sihir itu untuk memulihkan luka-luka Ren. Banyak sekali bintik putih kecil menyelimuti tubuhnya. Ren membuka matanya, menjulurkan tangannya kepada nona muda itu, dan berbisik, "Terima kasih." Lucia berterima kasih karena Ren mau melindungi gadis egois seperti dirinya selama ini. Ren menatap Lucia, lalu gadis itu memintanya untuk segera pergi. Dia berbisik kalau dia ingin Ren tetap hidup. Ren melihat tubuh Lucia yang sudah sangat lemah, sementara monster itu semakin lama semakin mendekat. Ren menegaskan kalau dia tidak punya niat sedikit pun untuk kabur, apalagi meninggalkan Nona Lucia sendirian. Mereka saling memandang dan tersenyum. Ren berdiri, mengangkat pedangnya, dan menebas kaki monster itu dengan sekuat tenaga. Dia menggenggam pedangnya dengan mantap dan penuh percaya diri. Dia mencoba menahan monster itu dengan kekuatan yang begitu besar sampai kakinya terperosok ke dalam tanah hampir sedalam lutut. Ren berteriak kencang dengan suara melengking. Tapi dia berhasil menahan monster itu dan mendorongnya menjauh dari tubuh Lucia. Pedangnya terlepas dari tangannya karena dorongan yang kuat dan tertancap ke tanah. Monster itu pun terpental ke samping. Si tokoh utama ambruk lemas di samping sang nona muda. Keduanya terbaring tidak sadarkan diri di tanah sambil mengerang kesakitan. Monster itu berdiri kembali setelah serangan tadi. Tiba-tiba, gelang di lengan si tokoh utama menyentuh tubuh Lucia. Dia melihat layarnya bersinar. Ren bangun terduduk, tidak percaya kalau di saat genting seperti ini dia malah mendapatkan pedang sihir baru. Monster itu melancarkan serangan lagi. Ren mengangkat tangannya dan berseru kalau dia butuh kekuatan. Jika ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melindunginya, dia siap menggunakannya, tidak peduli apapun itu risikonya. Sebuah pedang bercahaya muncul di tangan si tokoh utama. Mata si peri tampak benar-benar tidak berdaya melihat hal itu. Monster itu menyerang, tapi dihadang dengan perlawanan dan ledakan energi yang dahsyat. Banyak bintik putih kecil yang membuat mata monster itu buta. Sepertinya bintik-bintik itu memakannya dari dalam. Si peri yang bergelantungan di pohon berseru kalau hal itu benar-benar mustahil terjadi. Sebagai ganti monster itu, muncul sebuah bola energi yang bersinar terang. Energi ini melayang di atas tanah dan menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Lalu muncul pilar energi raksasa yang memancar tinggi ke langit menembus awan-awan. Ren tidak merasakan beban pedang di tangannya, tapi dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Dia sadar kalau pedang ini adalah pedang sihir yang luar biasa. Ren tidak mengerti dari mana asal kekuatan dahsyat ini. Setelah pertarungan hidup dan mati di suatu tempat di kota itu, saat pagi masih sangat buta. Seorang wanita membangunkan putranya. Dia bilang kalau Baron Clausel akhirnya dipindahkan ke ibu kota kekaisaran. Si anak bertanya, "Pagi-pagi begini?" Dua pria sedang berbincang. Salah satunya bilang kalau persidangannya sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Pria kedua menjawab kalau persidangan itu cuma sandiwara saja. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Dua pemuda mengobrol sambil menuruni tangga. Salah satunya bilang kalau Viscount Given dulunya adalah asisten di bagian administrasi. Yang kedua menjawab kalau sang Viscount sudah mengatur semuanya dengan koneksinya. Orang-orang berdiri di sepanjang jalanan kota untuk menyaksikannya. Baron Clausel menunggang kuda dengan dikawal ketat oleh para prajurit. Di barisan paling depan, Viscount Given memimpin prosesi itu. Dia bersama para asisten dan jaksa kekaisaran. Asisten Viscount bilang kalau waktu mereka tidak banyak lagi. Yang terpenting adalah menyelesaikan pemindahan ini, dan setelah itu para pendukung faksi kekaisaran yang akan membereskan sisanya. Sang asisten bertanya kepada Viscount kenapa dia sangat menginginkan Ren Ashen. Kalau soal Lucia Clausel, sudah jelas kalau dia bisa dimanfaatkan. Tapi Ren cuma orang biasa dari desa. Sang Viscount terkekeh dan balik bertanya, "Cuma anak seorang satria dari desa, ya?" Dia bilang kalau semua orang berpikir begitu. Si asisten pun penasaran dan bertanya apa maksudnya. Sang Viscount menjelaskan kalau beberapa waktu lalu, dia secara tidak sengaja mendapatkan sebuah informasi penting. Kalau saja dia bisa mendapatkan Ren Ashen, atau lebih baik lagi seluruh keluarganya, maka keluarga Given bakal berjaya di faksi pahlawan. Ajudannya bertanya apa maksudnya itu. Sang Viscount menjawab kalau suatu saat nanti, dia juga bakal memahami semuanya. Tapi untuk sekarang cuma dia yang tahu kebenaran utamanya. Saat ini, dia sedang merasa khawatir soal kejadian di hutan itu. Terutama soal cahaya yang terlihat semalam. Kalau itu benar-benar kekuatan suci, berarti telah terjadi sesuatu pada Yurka.
Sang ajudan menjawab kalau dia sudah mengirim prajurit ke sana semalam untuk menyelidiki. Seharusnya sekarang mereka sudah menangkap para pahlawan itu. Sang Viskaun menjawab baguslah kalau memang begitu. Dia berharap kali ini si ajudan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia melaporkan kalau mereka cuma selangkah lebih maju dari faksi kekaisaran. Jadi, kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Warga kota memperhatikan dengan saksama. Seluruh iring-iringan itu mulai berkendara keluar dari gerbang kota. Viscount Given menyadari ada seekor kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Warga kota pun mulai mengamati ke kejauhan. Wise terpaku sambil menunggu pengendara tunggal itu. Semakin dekat kudanya, Wise semakin mengenali siapa yang ada di atas kuda tersebut. Wise berteriak, "Nona muda!" Dia langsung memacu kudanya ke arah mereka. Baron Clausel juga ikut berteriak, "Lucia!" Tapi prajurit pengawal kekaisaran menahannya dengan tombak dan melarangnya bergerak. Wise terus memacu kudanya mendekati Lucia. Dia merasa sangat lega karena Lucia baik-baik saja. Lucia menjawab kalau dia bakal menceritakan semuanya nanti. Dia pun menatap ke arah Ren. Lucia bilang kalau dia tidak ingin usaha Ren menjadi sia-sia. Sementara itu, sang Viscount duduk di atas kudanya dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Nona muda itu bertanya apakah dia benar-benar Viscount Given. Sang Viscount menjawab kalau dia merasa senang bisa bertemu dengan sang orang suci. Dia menyuruh Lucia untuk menjaga bicaranya karena dia adalah seorang Viscount. Lucia meminta maaf dan menegaskan kalau dia sama sekali tidak sudi untuk bersikap sopan. Dia tidak ada keinginan untuk berbasa-basi dengan seorang penjahat. Tapi si Viscount malah bilang kalau sang orang suci sedang membicarakan hal yang menarik. Dia bertanya apakah Lucia tidak salah sangka, karena penjahat yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Lucia bahkan tidak bergeming sedikit pun mendengar tuduhan itu. Given menyadari kalau nona muda ini sangat pemberani, tapi dia terlihat sangat lelah. Dia paham kalau Lucia ini sebenarnya masih anak-anak. Dia hampir tidak kuat lagi untuk tetap sadar. Di depan umum, Lucia menunjukkan sesuatu kepada Given. Lucia bertanya bagaimana bisa dia tetap memasang muka tenang bahkan setelah melihat buktinya. Sang Viscount malah bertanya balik benda apa itu. Lucia berteriak kalau itu adalah benda sihir milik elf yang sudah disewa oleh sang Viscount. Kalau benda ini diperiksa, keterlibatannya pasti akan terbukti. Tapi sang Viscount malah pura-pura tidak mengerti. Dia bilang aneh sekali mendengar hal seperti itu. Lucia tetap menegaskan kalau desa Ren sudah diserang oleh elf yang disewa sang Viscount. Given melepas kacamatanya dan bertanya kenapa Lucia menuduhnya. Apa dia benar-benar berpikir kalau benda itu saja sudah cukup? Lucia mengumpulkan sisa tenaganya dan mengulangi kalau benda itu diperiksa. Semuanya pasti bakal terbukti. Dia menambahkan kalau mereka telah diserang oleh para ksatria sang Viscount di hutan dekat sini. Sang Viscount dengan tenang mengelap kacamatanya. Dia beralasan kalau mungkin saja itu adalah orang lain yang menyamar sebagai ksatrianya. Lucia menjawab kalau dia ingat betul wajah pria itu. Dia menunjuk asisten sang Viscount dengan jarinya. Dia bilang kalau pria inilah yang sudah berani menghunuskan pedang ke arahnya dan Ren. Sang asisten hanya diam tanpa ekspresi. Sang Viscount bertanya kepadanya apakah hal itu benar. Asistennya menjawab kalau itu tidak benar. Dia bilang kalau dia memang memimpin atas perintah Viscount, tapi posisinya ada di luar hutan. Sang Viscount pun membetulkan letak kacamatanya. Dia menyatakan kalau itu hanyalah teori dari asistennya. Dengan suara yang angkuh, dia menyatakan kalau seseorang telah membohongi sang orang suci. Lucia menjawab kalau hal ini perlu dibuktikan dan dibahas di kotanya. Namun sang Viscount tersenyum dan bilang kalau itu tidak perlu dilakukan. Wise turun dari kudanya, dan bilang kalau sebagai komandan pasukan Satria keluarga Clausel, dia sangat mempercayai perkataan Lucia. Viscount Given menjawab kalau itu tidak perlu. Kalau Wise tetap ngotot, mereka bisa mengadakan persidangan lagi di ibu kota. Wise merasa sangat murka karena ketidakberdayaannya. Tiba-tiba Ren, dengan suara yang nyaris tidak terdengar, minta untuk melihat tangannya. Wise kaget dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Dia bertanya kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Ren menjawab kalau kata-kata itu ditujukan buat ksatrianya. Dia bertanya memangnya kepada siapa lagi dia bisa bicara seperti itu. Tatapan mata Viscount Given mendadak ketakutan. Dia sadar kalau saatnya untuk diinterogasi telah tiba. Ren sendiri sudah hampir terjatuh dari kudanya. Dia hampir kehilangan kesadaran, tapi dia menyandarkan kepalanya ke bahu si nona muda. Ren dengan tegas mengulangi permintaannya. Dia meminta agar ksatria itu menunjukkan punggung tangannya. Lucia berteriak dengan keras kalau di tangan ksatria itu pasti ada bekas luka.
Wise dengan tegas menyuruhnya untuk menunjukkan tangannya. Ksatria itu malah berusaha mencari perlindungan dari sang Viscount. Sekali lagi Wise menyuruh ksatria itu untuk menunjukkan tangannya kepada semua orang. Ksatria itu berteriak kalau semuanya itu salah. Dia beralasan kalau dia bisa saja terluka saat sedang bekerja. Wise semakin murka dan memerintahkannya untuk menunjukkan tangan sebelum dia benar-benar mencabut pedangnya. Sang ksatria tidak punya pilihan lain. Sekerumunan warga kota yang penasaran berdiri di belakangnya tepat di depan gerbang. Ksatria itu melepas sarung tangan dan pelindung lengannya, memperlihatkan tangan yang terbalut perban di baliknya. Wise menunjukkan kalau ksatria itu tidak membawa ramuan penyembuh yang layak. Semua orang menyadari kalau itu memang luka pedang, dan bekas bakar putihnya menandakan kalau luka itu disebabkan oleh sihir suci. Wise menjelaskan kepada sang ksatria bahwa luka akibat sihir suci akan meninggalkan bekas permanen, dan ramuan semahal apapun tidak akan bisa menghilangkannya. Sang ksatria pun naik pitam, namun Viscount Given tetap tenang. Tiba-tiba dia tertawa keras dan berseru, "Cukup." Dia berkata bahwa untuk membuktikan ksatrianya tidak bersalah, lokasi persidangan harus ditentukan ulang. Wise hendak mengajukan keberatan. Tapi Viscount Given membentak bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus diungkap di ibu kota. Hukum kekaisaran yang agung harus ditegakkan. Persidangan pertama sudah dinyatakan selesai. Keputusan untuk memindahkan Baron Clausel tetap tidak berubah. Penduduk kota pun mulai memberontak. Baron Clausel sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Lucia juga tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sang Viscount mengumumkan bahwa pertunjukannya sudah berakhir dan meminta izin untuk segera pergi. Seluruh rombongan pun berangkat menuju ibu kota, dan Given berkuda dengan angkuhnya di depan. Lucia hampir saja menangis. Dia ingin menghentikan rombongan itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Air mata keputusasaan pun menggenang di matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, suara tepuk tangan yang riuh terdengar memecah suasana. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Berdiri di sana, seorang pria yang berbicara dengan penuh wibawa. Dia memuji bahwa ini adalah keberanian yang luar biasa dan kemuliaan yang tinggi. Pria itu mengenakan setelan mahal lengkap dengan dasi kupu-kupu. Pria itu berkata kalau ini adalah kisah yang sangat indah, bahkan tidak bisa lebih baik lagi. Pria itu menoleh ke arah Viscount Given dan berbicara dengan santainya. Given pun bertanya, siapa sebenarnya dia? Lucia mengenalinya. Pria bersetelan itu menjawab bahwa namanya adalah Edgar. Dia meminta sang wanita suci untuk menaruh kepercayaan penuh kepadanya mulai sekarang. Edgar berkata bahwa dia ingin semua orang mengizinkannya untuk mengakhiri drama ini. Tentu saja, sebuah keajaiban bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak. Edgar juga mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan Viscount Given. Dia menerima perintah dari tuannya dan segera menemui Baron Clausel. Sang Viscount membentak Edgar agar menyebutkan nama tuannya. Edgar hanya membalasnya dengan senyum manis. Dia mengeluarkan sebuah belati dengan lambang keluarga dari saku jasnya sambil meminta maaf. Given, sang ksatria, serta perwakilan pengadilan langsung menyadari lambang yang tertera pada belati itu. Edgar memperhatikan bahwa semua orang sudah tahu siapa tuannya tanpa perlu dia sebutkan. Lucia pun terkejut. Viscount Given menuduh bahwa pria ini hanya berniat untuk menipu mereka semua. Edgar menyatakan kalau memalsukan segel bangsawan hukumannya adalah mati. Dia bahkan tidak sanggup membayangkan hal semacam itu. Sang Viscount makin murka. Edgar lalu menoleh ke arah pejabat dari pengadilan kekaisaran. Dia mengatakan tuannya sudah memerintahkan agar dalam situasi yang meragukan, dia bisa bertindak bebas atas nama sang tuan. Perwakilan pengadilan tidak bisa berkata-kata. Edgar pun meminta pengadilan untuk mempertimbangkan poin-poin yang masih belum jelas. Edgar mengusulkan persidangan ulang untuk Baron Clausel. Perwakilan pengadilan mencoba untuk membantah. Edgar menjelaskan bahwa tuannya berhutang budi yang tak terhitung besarnya kepada keluarga Clausel dan pemuda bernama Ren Ashen ini. Karena itulah, jika situasi seperti ini terjadi, tuannya sudah memerintahkan Edgar untuk membantu mereka. Sang Viscount tidak mengerti kenapa tuannya bertindak seperti itu, dan dia yakin kalau seharusnya dia tidak perlu ikut bekerja sama. Edgar mengatakan bahwa berkat keajaiban kebangkitan, sang tuan akhirnya punya kesempatan untuk membantu mereka secara terang-terangan. Given bertanya lagi, keajaiban? Edgar pun menjawab bahwa Ren Ashen telah menyelamatkan nyawa tuannya. Lucia sedikit terkejut. Edgar menambahkan bahwa Viscount Given pernah bilang kalau mereka harus dihentikan dengan cara apapun. Di kota utara Clausel, Ren membuka matanya dan melihat Lucia sedang duduk di samping tempat tidurnya.
Dia tidak langsung sadar sedang berada di mana. Begitu Lucia merasa sang protagonis mulai siuman, dia langsung menghambur untuk memeluknya. Dia melingkarkan lengannya ke leher Ren dan tangisnya pun pecah. Ren bertanya keheranan, apa sebenarnya yang terjadi. Lucia menceritakan semuanya secara mendetail. Ren ternyata sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 1 bulan. Baron Clausel membenarkan hal itu. Persidangan ulang pun disiapkan, dan Viscount Given akhirnya mengakhiri hidupnya dengan racun. Ren bertanya, apa si Viscount itu benar-benar tewas? Apa dia yakin kalau dia melakukannya sendiri? Baron Lizard pun menjawab kalau kerabat dekatnya telah menekan sang Viscount. Mungkin saja sang Viscount akhirnya menyerah dan mengambil keputusan nekat ini. Lalu seseorang menyulut api di kediaman Viscount, dan semua bukti-bukti pun kini telah berubah menjadi abu. Ren mendengarkan dengan saksama. Sang Baron berkata kalau dia tidak tahu sudah berapa kali dia harus berterima kasih kepada anak-anak itu karena telah menyelamatkan mereka. Dia menjelaskan bahwa kali ini kaum bangsawan tinggilah yang membantu mereka, dan itu semua berkat bantuan anak-anak itu. Ren bertanya apa maksud Sang Baron. Baron menjawab kalau ini semua berkaitan dengan pemimpin serigala yang waktu itu. Ternyata, bahan-bahan untuk obat yang sangat berharga bisa didapatkan dari bagian tubuh serigala tersebut. Jika ada satu saja organ yang dibutuhkan untuk bahan obat itu hilang, maka obat tersebut mustahil untuk dibuat. Alasan kenapa obat ini sangat sulit didapatkan adalah karena bahan-bahannya tidak bisa ditemukan dimanapun di dunia ini. Tapi ajaibnya, organ dari serigala yang dikalahkan Ren berada dalam kondisi sempurna tanpa cacat sedikit pun. Jadi, Baron membuat kesepakatan dengan Sang Duke yang membutuhkan organ-organ itu, dengan syarat dia akan memberikan bantuan di saat dibutuhkan. Ren bertanya, Sang Duke? Baron menjawab bahwa berkat obat ini, putri Sang Duke akhirnya berhasil diselamatkan. Gadis itu sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun karena sakit. Baron kemudian menyerahkan sebuah kartu dengan lambang keluarga Sang Duke kepada si pemeran utama. Ren merasa pernah melihat lambang seperti itu di suatu tempat. Baron menjelaskan kalau ini adalah lambang dari bangsawan agung. Dia adalah bagian dari faksi kekaisaran yang sangat disegani dunia, Duke Ignot. Ren pun seketika teringat dengan klan Ignot. Itu adalah lambang dari bos terakhir dalam game legenda 7 pahlawan. Dia adalah pria dari kalangan aristokrat tinggi. Dia sangat berwawasan luas dalam sastra dan seni militer, serta menjadi satu-satunya penguasa transportasi laut. Pria ini, yang dulunya adalah kebanggaan kekaisaran, malah bersekutu dengan musuh dan merencanakan kebangkitan Raja Iblis. Dia berniat menghancurkan kekaisaran Lionel. Si pemeran utama ingat kalau pemberontakan Duke Ignot dipicu oleh kematian putrinya karena penyakit. Bahkan di dalam game pun tidak ada satu kejadian pun yang bisa menyelamatkannya. Ren bertanya-tanya, apa dia baru saja menyelamatkan nyawa putri Sang Duke? Apakah sejarah mulai berubah? 1 minggu pun berlalu. Orang tuanya, yang untungnya tidak terluka setelah serangan di desa, datang menjenguk si pemeran utama. Mereka lega melihat Ren baik-baik saja. Meski rumah mereka terbakar, mereka membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sang ayah berujar betapa hebatnya putranya sekarang. Padahal rasanya baru kemarin dia masih bayi. Ren tersenyum dan berkata kalau dia belum jadi orang dewasa, tapi memang ada sesuatu yang terasa berbeda. Dia berpikir kalau pada saat itu, dia merasa seolah-olah gelangnya telah menyedot kekuatan sihir dari kristal tersebut. Tidak ada lagi prasasti yang tersisa di gelang itu. Kenapa semuanya terjadi tepat saat dia menyentuhnya? Pedang apa itu yang muncul tak lama kemudian di Kastil Baron? Sementara itu, Lucia sedang berdiri di balkon. Dia berkata kalau Ren sangat beruntung, dan orang tuanya terlihat sangat ceria. Si pemeran utama pun setuju. Lucia lalu bertanya ada apa? Kenapa Ren menatapnya seperti itu? Ren pun meminta maaf. Lucia bilang kalau si pemeran utama tadi menatapnya dengan sangat penuh perasaan. Ren tersenyum dan menjawab kalau dia pikir Lucia punya kristal ajaib di dalam tubuhnya. Lucia tertawa dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Ren terkejut. Nona muda itu bertanya apakah ayahnya yang memberitahu soal ini. Ren menjawab, tidak. Lucia menjelaskan kalau tidak semua orang suci itu seperti ini. Hanya mereka yang punya kekuatan untuk menanamkan batu sihir di dalam tubuhnya. Dia mengingatkan Ren kalau ini adalah rahasia besar. Hanya keluarga dan pendeta tinggi kuil yang tahu soal ini. Lucia menjelaskan kalau tidak semua orang suci itu seperti ini. Hanya mereka yang punya kekuatan untuk menanamkan batu sihir di dalam tubuhnya. Dia mengingatkan kalau ini adalah rahasia.
hanya keluarga dan pendeta tinggi dari kuil yang mengetahuinya. Ren menjawab kalau dia sudah mengerti semuanya. Mungkinkah pedang sihir itu ada hubungannya dengan legenda tersebut? Tapi dengan pedang sekuat itu, hal seperti itu pasti mungkin saja terjadi. Apa mungkin seseorang melakukan hal semacam itu hanya untuk mendapatkannya? Ren berpikir dia tidak punya pilihan lain, karena dialah penyebab semua ini. Dia telah bertekad untuk menghindari masa depan yang mengerikan. Aku sudah berusaha menjauhi sang heroine sampai hari ini, tapi entah bagaimana aku malah berakhir di Krusel gara-gara mengalahkan pemimpin serigala itu. Masa lalu Ren yang dulu dia lihat di mimpinya kini telah berubah total. Ayahnya yang seharusnya mati, sekarang masih hidup. Juk sudah tewas, padahal dia seharusnya jadi bos di game pertama. Nasib putri klan Ignot pun telah berubah. Bahkan Duke Ignot sendiri tidak akan lagi mengarahkan pedangnya ke arah Lionel. Satu tindakan demi tindakan mulai memengaruhi dunia ini. Lucia menyentuh wajah Ren dan bertanya ada apa. Wajah Ren memerah dan menjawab kalau dia cuma sedang melamun. Lucia memegang wajahnya dengan kedua tangan dan berkata kalau Ren adalah pahlawannya dan bukan orang lain. Dia bilang saat pertama kali mereka bertemu, Ren meninggalkan banyak luka memar di tubuhnya tapi tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang hangat. Baginya itu sungguh nggak adil. Ren pun tersenyum. Di kota utara Krusel, wilayah luas di negeri ini, ibu kota kekaisaran, di kantor sang direktur. Di Akademi Militer Kekaisaran, ada banyak potongan koran yang ditempel di sana-sini. Beberapa di antaranya memuji berkas cahaya yang muncul di kota Krusel. Mereka percaya itu adalah karya para orang suci yang menjadi kebanggaan keluarga Clausel. Namun, asal-usul sebenarnya dari fenomena itu masih belum bisa dipastikan secara pasti. Mungkinkah kilatan cahaya yang terlihat di mana-mana, mulai dari benua Tengku itu, adalah kekuatan dari seorang pahlawan? Cahaya yang muncul di tengah perselisihan antar kelompok itu disebut sebagai kemarahan dari dewa utama, Elfen. Begitulah yang dikatakan oleh Direktur Akademi, Chrono Highland. Tawa yang menggelegar pun langsung bergema di dalam kantor tersebut. Seorang gadis manis dengan topi lebar membaca koran-koran itu dengan sangat teliti. Dia berpikir, betapa indahnya jika ada seseorang yang muncul di dunia ini untuk menghilangkan rasa bosannya. Menurut alur dari game legenda 7 pahlawan, beberapa kejadian aneh tiba-tiba saja terjadi di ibu kota kekaisaran. Para bangsawan tewas karena alasan yang tidak diketahui. Para penjaga kerajaan yang sedang panik pun berbalik melawan pangeran ketiga, sebuah kisah tentang masa depan yang mungkin saja terjadi. Beberapa penduduk bilang kalau ini adalah invasi dari negara lain. Yang lainnya percaya kalau ini adalah kemarahan Tuhan. Tapi itu semua tidak benar. Kekacauan yang tidak masuk akal ini sebenarnya adalah ulah dari seorang kriminal yang didorong oleh rasa dendam. Duke Ignot, pemimpin dari faksi realis, memiliki seorang putri yang sedang sakit dan sangat membutuhkan obat. Tidak peduli sekeras apapun Duke Ignot mencari, dia tetap tidak bisa menemukan bahan-bahan untuk obat tersebut. Keluarga kekaisaran sebenarnya memiliki semua bahan itu untuk berjaga-jaga, tapi sang kaisar menolak untuk memberikannya. Keluarga kekaisaran merasa mereka sendiri mungkin akan membutuhkannya jika sesuatu terjadi pada mereka. Jadi, sebenarnya penolakan itu tidak salah. Namun, putri sang duke sudah hampir mati. Duke Ignot sangat membenci kekaisaran, tapi keadaan tidak akan sampai separah itu sekarang. Sang duke menyeruput tehnya dan berkata, pria yang sangat luar biasa. Sang pelayan pun setuju. Dia mengatakan kalau Ren Ashen adalah sosok yang sangat berharga. Pelayan itu yakin kalau sang duke pasti akan sependapat dengannya. Sang duke berkata kalau pelayannya itu baru saja menceritakan sebuah kisah yang sangat menghibur. Berkat hal itu, kemarahan sang duke terhadap yang mulia kaisar pun sedikit mereda. Pelayan itu berbicara dengan penuh rasa hormat kepada tuannya, tapi sang duke langsung memotongnya dan berkata kalau dia sudah mengerti. Kaisar tidak memberikan bahan obat itu karena keluarga kaisar mungkin saja membutuhkannya. Sang duke paham, tapi bukan berarti dia merasa puas dengan alasan itu. Pelayan itu mencoba untuk membantah, tapi seorang gadis tiba-tiba masuk ke taman. Dia memanggil-manggil ayahnya. Begitu dia melihat sang pelayan ada di taman, dia langsung menyapanya. Dia merasa sangat senang karena Edgar sudah kembali. Pelayan itu menghampirinya dan meminta Nona Fiona untuk menunggu sebentar. Dia berkata akan membantu menuntun tangannya sekarang. Fiona menjawab agar Edgar tidak perlu terlalu khawatir karena dia bisa melakukannya sendiri. Fiona kemudian bertanya, bagaimana perjalanan ke Krusel kemarin? Sang pelayan menjawab kalau semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dia meminta Nona Fiona untuk tidak berbicara dengannya menggunakan nada yang terlalu hormat, karena dia hanyalah seorang bawahan.
Gadis itu tertawa dan berkata kalau Edgar harusnya tahu dia memang selalu bicara seperti itu, dan untuk hal itu, dia sangat berterima kasih kepada ibunya. Fiona mendekati sang duke dan berkata kalau dia juga ingin pergi ke Crucial untuk berterima kasih secara langsung kepada Ren Ashen. Sang duke menjawab kalau dia pun ingin melakukan hal yang sama. Tapi Baron Clausel meminta waktu sebentar. Lagi pula, mereka berada di faksi yang berbeda. Bagaimanapun juga, keluarga mereka adalah keluarga duke, jadi mereka perlu menunggu waktu yang tepat. Fiona bertanya, bagaimana kalau dia mengirim surat saja ke sana? Sang duke menjawab kalau itu adalah ide yang bagus, tapi mereka harus tetap menghormati permintaan dari Baron Clausel. Fiona berpikir sejenak dan menjawab kalau mereka memang harus menghargai keinginan orang lain. Dia menatap langit dengan mata yang terlihat sedih, sambil berpikir kalau suatu hari nanti dia pasti akan menemuinya dan mengucapkan terima kasih. Apakah Ren akan merasakan apa yang dia pikirkan? Larut malam di kota utara, Crucial. Ren sedang duduk di kamarnya, mencoba mencari tahu tentang mutiara itu. Dia berpikir kalau benda langka, mutiara biru Salatia ini, sedang menyerap kekuatan sihirnya. Mutiara itu terlihat seperti sebutir telur. Permukaannya yang seperti cangkang itu sebenarnya sangat keras, bahkan sanggup menahan tebasan pedang yang paling kuat sekalipun. Tapi jika kau menyentuhnya, kau akan merasakan kekuatan yang luar biasa. Sesuatu bisa menetas dari telur ini jika kau memberinya kekuatan sihir dalam jumlah besar dan sebuah tanduk naga raksasa. Begitu lahir, makhluk itu akan mengabdikan dirinya kepadamu sebagai tuannya selama sisa hidupnya. Ren ingat buku Gim pernah menyebutkan kalau ada monster yang tertidur di dalam mutiara itu, monster yang memiliki kekuatan kegelapan mutlak dan hawa dingin yang luar biasa. Monster ini bahkan bisa membuat Raja Iblis gemetar ketakutan. Katanya, tidak ada seorang pun yang bisa menetaskannya atau menemukan cara untuk menggunakannya. Pada akhirnya, semua orang hanya menganggap kalau benda itu hanyalah sebuah perhiasan biasa untuk dijual. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ren bertanya siapa yang datang. Pintu pun terbuka dan Lucia melangkah masuk. Dia meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya apakah Ren punya waktu sebentar. Dia memperhatikan Ren yang sedang memeriksa harta karun misteriusnya lagi. Ren menjelaskan kalau itu adalah sisa-sisa dari pemimpin serigala. Orang tuanya membawakan benda itu bersama dengan pakaian ganti. Benda itu bahkan tidak hangus terbakar api. Ren berpikir jika mutiara itu mengandung sihir yang sangat kuat, maka dia sebaiknya tidak menjualnya. Akan jauh lebih aman untuk menyimpannya sendiri. Mutiara itu sangat kuat sehingga tidak akan mudah dihancurkan. Lucia bertanya berapa lama lagi Ren akan tinggal di Crucial. Ren menjawab kalau dia sudah hampir sembuh total dan berharap bisa bertemu Lucia beberapa kali lagi. Lucia tiba-tiba berkata, 1000 kali. Ren kaget dan bertanya, apa? Lucia memintanya untuk menemuinya sebanyak 1000 kali lagi. Ren pun menjawab kalau itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dia berpikir kalaupun mereka cuma ketemu sekali sehari, mungkin butuh waktu sekitar 3 tahun buat berlalu. Lucia bilang kalau Baron sudah mengizinkan Ren buat tinggal di kamar ini. Si protagonis pun mencoba untuk menjelaskan. Lucia nggak mau dengar alasan apapun dan berteriak, sudah, jangan membantah terus. Kalau bisa, ya bisa. Dia menundukkan pandangannya dan bilang kalaupun nggak sampai 1000 pertemuan, setidaknya untuk sementara waktu, Ren boleh tetap tinggal. Mereka saling menatap mata satu sama lain. Ren tersenyum dan menjawab kalau demi Lucia, dia bakal tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Berkat latihannya, Ren terus menemui Lucia. Setelah itu, mereka pergi belanja bareng. Di sebuah toko penjahit, Ren bertanya kenapa Lucia ingin membelikannya setelan jas. Dia bilang dia nggak punya acara apapun buat memakainya. Lucia bersikeras mau membelinya dan bilang kalau itu pakai uang sakunya sendiri. Hidup mereka pun terasa sangat sibuk. Tapi suatu hari, para prajurit muncul di Kastel Baron. Ren bertanya pada seorang ksatria pribadi dari ordo tersebut tentang kedatangan mereka. Wise bilang dia ingin melihat ilmu pedang Nona Lucia. Dia juga mengajak Ren kalau mau ikut bergabung dengannya. Ren menjawab, tentu saja. Dia lalu bertanya soal kedatangan seorang ksatria berpangkat tinggi. Wise menjelaskan kalau seorang ksatria punya wewenang buat memimpin barisan prajurit biasa. Dia dengar kalau ksatria itu berasal dari aliran teknik pedang suci. Si protagonis bilang kalau aliran ini didirikan oleh pahlawan bernama Ruin. Sudah banyak ksatria yang mempelajari teknik ini. Wise menjawab kalau itu benar. Dia bilang banyak ksatria nggak cuma belajar teknik dasarnya saja. Mereka memilih aliran yang paling cocok buat mereka masing-masing.
dan banyak satria yang lebih memilih teknik pedang suci. Ada banyak faksi berbeda di dunia ini. Tak peduli aliran mana yang mereka ikuti, mereka semua terus mengasah kemampuan mereka hingga sempurna. Seorang ksatria jadi bisa menangkis sihir cuma dengan ilmu pedang. Buat mereka yang nggak lahir dengan bakat tertentu, kekuatan ini benar-benar mengalahkan segalanya. Ren teringat teknik-teknik ini dari dalam game, tapi dia nggak bisa memakainya karena meniru teknik itu pun butuh keahlian tersendiri. Wise mengaku kalau dia nggak memilih teknik pedang suci, melainkan memutuskan buat setia pada teknik pedang kekaisaran. Ren menanggapi kalau itu pilihan yang sangat layak. Teknik itu sudah seperti tameng pelindung buat Baron Lazard. Wise menawarkan diri buat mengajari Ren teknik pedang kekaisaran. Ren pun menjawab kalau itu bakal luar biasa sekali. Dalam legenda tujuh pahlawan, Nona Lucia juga merupakan perwakilan dari aliran teknik pedang suci. Ciri khas uniknya adalah selain punya kemampuan menyerang dan bertahan, teknik ini juga memberikan berbagai dukungan yang serbaguna. Seseorang cuma perlu tahu cara memakainya. Para pengguna pedang semacam itu diberi peringkat berdasarkan tingkat kesulitannya. Nona Lucia, yang kemampuannya cuma kalah dari pengguna terbaik, dijuluki sebagai Sword Master, sedangkan yang paling hebat disebut sebagai Sword King. Cuma ada 5 orang seperti itu dari semua cabang ilmu pedang yang ada di dunia. Ren bertanya pada Wise apa dia pernah terpikir buat belajar teknik lain. Wise menjawab kalau dia pernah mengalami hal serupa. Dia dulu ingin belajar teknik pedang cakrawala, tapi itu butuh bakat yang sangat besar. Itulah alasannya kenapa pengikutnya cuma sedikit. Ren ingat soal teknik pedang cakrawala. Pendiri keahlian ini adalah sang raja binatang bernama Liam. Dalam legenda tujuh pahlawan, pedang semacam itu adalah senjata musuh yang dipakai oleh lawan dari faksi kekaisaran. Ilmu pedang dan keahlian biasa itu hal yang berbeda, jadi semuanya nggak bisa dipelajari cuma dengan main game saja. Serangan dan pertahanan yang sangat kuat, kekuatan brutal yang benar-benar nggak masuk akal seperti itu mustahil buat dikuasai. Itulah yang dirasakan para pemain dan alasan kenapa mereka sangat frustrasi. Si protagonis pun teringat sesuatu yang sebenarnya ingin dia lupakan. Para pengguna teknik pedang cakrawala itu luar biasa kuat, jadi dia nggak mau sampai harus bertarung melawan mereka. Mereka bisa menurunkan status lawan dan memberikan serangan instan yang nggak mungkin bisa dihindari. Sementara itu, sebuah pertandingan eksibisi sedang berlangsung di arena. Ren dan Wise menonton dari pinggir lapangan. Lucia berteriak memanggil Ren supaya ikut bergabung dengannya. Si protagonis menjawab kalau dia cuma datang buat melihatnya saja. Sang guru bilang kalau pemuda itu mau, dia bisa bergabung dengan Saint of White. Lucia sudah bilang pada gurunya kalau si protagonis ini lebih kuat darinya. Bahkan Tuan Wise pun mengakuinya. Sang guru bilang kalau Ren punya potensi besar kalau dia jadi ksatria. Ren pun mencoba buat membantah hal itu. Sang guru bilang dia ingin melihat ilmu pedangnya dulu. Dia memberikan pedang pada Ren dan memintanya untuk mulai dengan tebasan-tebasan sederhana. Si protagonis terdiam sejenak. Arena sudah terbuka. Terdengar suara logam beradu. Ren menerjang, lalu menyerang lagi, bertahan, dan menangkis serangan lawan. Sang guru menyarankan agar dia bertarung dengan caranya sendiri. Dia minta mereka buat nggak cuma menirunya. Ren memikirkan hal itu dengan caranya sendiri. Dia ingat kalau saat masih main game dulu, dia cuma meniru kemahiran dari teknik pedang suci. Ren mengambil kuda-kuda menyerang. Dia memperhatikan sang guru dengan teliti lalu mulai menyerang. Sang guru membatin, "Oh, jadi begitu ya?" Awalnya dia sempat meragukan pemuda ini, gerakannya sangat cepat untuk mendahului musuh. Lucia terlihat cemas memperhatikan Ren. Sang guru terus mengawasi gerakannya dengan seksama. Ren melancarkan beberapa serangan lagi lalu terdiam dalam posisi waspada. Sang guru mengira dia sudah menembus pertahanan si protagonis. Tapi mungkinkah dia bisa menangkis serangan itu? Ren benar-benar berbakat. Sang guru pun terpukau. Guru itu menanyakan nama si protagonis. Ren kemudian meminta maaf dan memperkenalkan dirinya sebagai Ren Ashen. Guru itu meminta maaf dan bilang kalau Ren gak cocok untuk mempelajari seni pedang suci. Ren kaget banget mendengarnya. Apa? Lucia bingung. Kenapa? Padahal Ren itu kuat. Guru itu menjawab kalau dia memang mengakui kekuatan Ren. Masalahnya adalah apakah teknik ini cocok untuknya. Kebiasaan tertentu sudah mendarah daging dalam dirinya gara-gara ajaran ayahnya. Tanpa ragu lagi, gaya serangan ini, gaya bertarung yang brutal ini adalah ciri khas dari Tuan Ashen. Dan sifat bawaan ini malah bisa berbalik merugikannya, kalau dia dipaksa mempelajari seni pedang suci. Beberapa hal memang bisa diperbaiki lewat latihan.
Tapi dalam kasus Ren, hal ini malah akan membuat permainan pedangnya jadi makin rumit. Bahkan kalau mereka mencoba mengajarinya seni pedang suci, nggak ada jaminan kalau dia bakal bisa menguasainya. Guru itu bilang lebih baik tidak melatih Ren atau menanamkan kebiasaan yang nggak perlu. Ren menjawab kalau dia paham semuanya. Dia bertanya apa sang guru bisa mengajarinya teknik biasa saja. Guru itu menjawab kalau dia akan dengan senang hati membantu. Beliau benar-benar ingin membimbing pemuda berbakat seperti Ren. Sementara itu, Wise dan Lucia cuma bisa berdiri terdiam. Salah satu asisten guru bilang kalau amarah dan kekejaman sebenarnya bukan penghalang untuk mempelajari seni pedang suci. Dia bertanya kenapa komandan bilang begitu. Guru itu menjawab kalau dia merasakan bakat Ren di kemampuan yang lain. Hal ini terasa saat mereka saling mengadu pedang. Di dalam kamar, Ren bilang kalau gurunya sudah setuju untuk menjadi mentornya. Dia bertanya ke Lucia apa itu kabar buruk. Lucia menghela napas sedih dan menjawab, apanya yang bagus? Ren bilang dari nada bicaranya Nona Lucia, dia tahu kalau Nona lagi nggak enak hati. Lucia bertanya kenapa dia berpikir begitu. Ren bilang Lucia punya kebiasaan memutar-mutar ujung rambut di jarinya kalau lagi bad mood. Lucia bertanya, masa sih? Ren menjawab kalau dia cuma bohong, tapi reaksi Lucia menunjukkan kalau tebakannya benar. Gadis muda itu langsung tersipu malu. Lucia bertanya apa Ren nggak mengerti. Dia bilang ucapan guru tadi bisa diartikan macam-macam. Seolah-olah dia itu nggak punya bakat sama sekali. Si protagonis menjawab kalau mungkin memang benar begitu. Baguslah kalau gurunya langsung bilang sejujurnya dan nggak membuang-buang waktu untuknya. Dia meminta Lucia jangan terlalu memikirkannya, tapi teruslah berlatih. Itu akan sangat bermanfaat bagi Lucia. Lucia berkomentar kalau dia berpikir seperti sang komandan, dia juga punya kebiasaan bermain pedang yang mirip dengan Ren. Lucia mengaku kalau demi mengalahkan Ren, dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari gaya bertarungnya. Dia mempelajari setiap gerakan dan sikapnya. Bayangan Ren selalu muncul terus di dalam pikirannya. Menilai dari ucapan komandan, dia memiliki kemiripan cara bermain pedang dengan Ren. Dia diberitahu kalau dia perlu menyesuaikan diri. Lucia mengaku dia nggak mau memperbaiki kebiasaan itu. Dia merasa seolah-olah dia sudah memilih target yang salah. Dia nggak mau menerima kenyataan itu. Ren menjawab kalau justru karena itulah Lucia sebaiknya nggak usah mempedulikannya. Lucia menjelaskan kalau masih ada teknik lain, jadi fokus ke seni pedang suci itu nggak terlalu perlu. Dia memperjelas kalau jalan lain juga akan cocok untuknya. Si protagonis mengira dia memang mempelajari seni itu. Gadis muda itu bertanya, gimana kalau kamu diberitahu kalau kemampuan yang diwariskan ayahmu itu nggak berguna? Apa dia bakal cuma mengangguk patuh saja? Ren menjawab kalau hal itu sangat penting baginya. Lucia bilang itu juga penting baginya. Si protagonis menjelaskan kalau dia cuma anak dari ksatria biasa, sedangkan Lucia adalah orang suci dari Wise. Dia nggak bisa asal belajar pedang begitu saja. Lucia tersenyum dan bilang kalau dia nggak berhutang pada siapapun. Ayahnya bilang padanya untuk mempelajari apapun yang dia mau dan temukan jalannya sendiri, jalan yang benar-benar cocok untuknya. Dan ibunya ingin melihat dia menemukan jalannya sendiri. Ren memikirkan hal itu, Lucia bilang kalau ini memang sulit. Dia merasa sulit untuk belajar sesuatu yang baru sambil harus merusak kebiasaan lamanya. Itu cuma buang-buang waktu saja. Dia bertanya apa Ren bisa belajar hal lain dan terus melangkah. Ren paham kalau Lucia ya tetaplah Lucia. Dia bilang dia juga bakal membantu Lucia menemukan jalan yang paling cocok untuknya. Lucia bilang itu adalah jalan mereka berdua. Malam hari di kediaman Adipati Ignat, Fiona mengenakan kalung dengan batu permata yang sangat indah. Pelayan menyarankannya untuk mencoba berjalan sendiri, tapi Fiona tersandung dan mulai terjatuh. Pelayan itu menangkap lengannya, tapi Fiona tetap terjatuh. Dia minta maaf dan bilang kalau dia nggak punya tenaga. Pelayan itu bilang sebaiknya latihan dihentikan saja. Fiona bilang dia sudah tertinggal dari teman-teman seumurannya dan butuh usaha lebih keras lagi. Dia sudah lama sekali hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bahkan sampai sekarang pun, berjalan sendiri rasanya menyakitkan. Tapi Fiona ingin mencoba lebih keras lagi. Fiona tahu suatu saat nanti dia bakal berdiri di depan orang itu dan berterima kasih padanya. Meskipun seluruh tubuhnya sakit, dia ingin datang menemui penyelamatnya sendiri. Sang adipati melihat dari jendela. Fiona beristirahat di kursi. Pelayannya bilang dia sudah melakukan hal yang luar biasa. Fiona menghela napas dan bilang kalau itu luar biasa, dia malah jadi malu. Duke Ignot berjalan ke taman dan menghampiri putrinya. Dia bilang kalau dia sudah memperhatikan putrinya itu dari ruang kerja sedari tadi.
Kerja yang bagus, puji Sang Duke. Fiona merasa senang sekali saat melihat ayahnya. Sang Duke lalu menunjukkan sebuah amplop dan bilang kalau ada surat untuknya. Ternyata itu adalah surat dari Akademi Militer Kekaisaran yang ditujukan buat Fiona. Fiona benar-benar terkejut melihatnya. Dia bertanya-tanya, apakah ini hasil ujian yang dia ikuti bulan lalu? Fiona pun membuka amplop itu dan membaca isi suratnya perlahan. Tiba-tiba dia berteriak kencang kalau dia lulus ujian. Sang Duke menjawab kalau itu pencapaian yang luar biasa, meski sebenarnya dia memang sudah menduga hasilnya bakal begini. Fiona bingung kenapa ayahnya begitu yakin. Sang Duke lalu bertanya pada pelayannya, apa dia setuju? Pelayan itu agak gugup tapi langsung menjawab, tentu saja Tuan. Pelayan itu bilang kalau Nona Fiona sudah belajar dengan sangat rajin, bahkan saat dia sedang sakit sekalipun. Sang Duke tersenyum dan membenarkan hal itu. Dia cuma sempat merasa khawatir soal ujian akhirnya saja. Fiona langsung berseru kalau dia sendiri pun merasa sangat cemas soal ujian itu. Sang Duke mengulurkan tangan pada putrinya dan memintanya untuk berusaha lebih keras lagi. Dia juga bilang kalau Fiona harus berterima kasih kepada Ren Ashen. Fiona menjawab kalau dia mengerti semuanya. Sementara itu, di kota utara Krusol, Baron Clausel bertanya pada Ren tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tuan Baron bilang, sampai Ren menjadi kepala keluarga nanti, dia boleh tinggal bersama keluarga Clausel. Keinginannya untuk terus mengabdi sebagai seorang ksatria adalah hal yang sangat mulia. Si tokoh utama kita cuma bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Baron meminta Ren untuk jujur mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Ren akhirnya menjawab kalau dia sebenarnya sangat ingin tinggal bersama keluarganya lagi. Tapi, dia takut kalau kepulangannya ke desa justru akan menimbulkan masalah baru. Tuan Baron menjawab kalau dia sudah mendengar soal kekhawatiran itu. Tuan Baron menceritakan kembali obrolannya dengan Roy, ayahnya si tokoh utama. Kalau Ren dikejar-kejar lagi, melindunginya itu perkara mudah. Tapi mereka tidak akan berdaya jika harus berhadapan dengan bangsawan tinggi. Itulah alasan kenapa ayahnya ingin Ren menjadi ksatria di wilayah Clausel saja. Ren merasa kaget karena ayahnya sampai bicara seperti itu. Tuan Baron menjawab kalau dia akan mendukung apapun keputusan yang Ren ambil. Secara pribadi, dia merasa hidup itu tidak perlu terburu-buru. Untuk saat ini, Ren bisa menjalani hidup dengan santai di mansion sambil menunggu desanya dibangun kembali. Ren mengucapkan terima kasih pada Baron Clausel. Dia bertanya, apakah dia bisa berharap untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kelak. Dia merasa, apa permintaan itu tidak terlalu berlebihan bagi anak seorang ksatria biasa? Tuan Baron menjawab kalau itu sama sekali tidak berlebihan. Dia bilang, Ren hanya perlu menjadi seseorang yang bisa membuat para bangsawan agung itu merasa terkesan. Ren berkata kalau untuk berhadapan dengan bangsawan kasta tertinggi, satu-satunya pilihan hanyalah melalui pernikahan dengan keluarga kekaisaran. Tuan Baron bilang urusannya bakal rumit, tapi dia punya pemikiran lain. Dia pun menyebutkan tentang gelar Raja Pedang. Ren menyadari kalau yang dimaksud Baron Lazard adalah gelar Raja Pedang. Tuan Baron menjelaskan kalau dia merujuk pada 5 pendekar pedang terkuat. Kelima pendekar pedang terkuat ini bergerak sesuai keinginan mereka sendiri, dan tidak terikat oleh negara manapun. Di antara para ahli itu, ada yang memang tinggal di ibu kota kekaisaran, tapi itu murni karena pilihan mereka sendiri. Ren teringat dalam legenda 7 pahlawan, hanya ada satu raja pedang yang tersedia untuk bertempur. Bahkan jika musuh memberikan ampunan dan level karakter sudah mencapai batas maksimal, kemenangan tetap mustahil tanpa adanya faktor keberuntungan. Baron Lazard berkata kalau bagaimanapun juga, menjadi lebih kuat itu tidak ada ruginya. Dukungan dari Weiss dan Lucia juga sangat diperlukan. Dia akan bertanggung jawab atas semua biaya hidup Ren. Ren bilang dia sangat senang mendengarnya, tapi dia merasa tidak bisa cuma duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Dia ingin membantu melakukan suatu pekerjaan. Tuan Baron memastikan, pekerjaan. Dia bilang dia bisa meminta Ren melakukan pekerjaan yang sama seperti saat di desa dulu. Ren bertanya, berburu monster? Tuan Baron menjawab, tepat sekali. Si tokoh utama kita ini sudah sangat paham dengan dampak buruk dari wabah monster. Tuan Baron juga ingin meneliti monster-monster yang ada di area tersebut. Tugas ini meliputi memastikan lokasi monster dan memberikan laporan secara rutin. Selagi Ren sedang berada di luar kota, dia juga bisa mengambil berbagai tugas dari Guild Petualang. Si tokoh utama akhirnya menemukan gedung guild di kota dan masuk ke sana. Kedai di dalam guild itu penuh dengan para petualang yang langsung menatap ke arah si pendatang baru. Seorang pria di salah satu meja mengenali sosok yang baru masuk itu.
Gadis yang duduk di sebelahnya menyuruhnya agar tidak terus-terusan melotot. Ren menghampiri meja resepsionis dan meminta petugas administrasi untuk mendaftarkannya. Petugas itu bertanya, apakah dia benar-benar yakin? Si tokoh utama bertanya ada masalah apa? Resepsionis itu balik bertanya, apakah Ren sudah bicara dengan Baron Clausel soal pendaftaran ini? Ren menjawab kalau semuanya aman-aman saja, karena dia baru saja mendapatkan izin langsung dari Tuan Baron. Ren menyerahkan biaya pendaftaran, yang sudah mencakup kemampuan baca tulis. Memberikan sedikit penjelasan tidak akan merugikan, kan? Petugas administrasi itu bertanya, apakah ini pertama kalinya si tokoh utama mendaftar? Dia takut kalau sampai ada kesalahan informasi. Ren menjawab kalau semuanya sudah benar. Petugas itu bilang kalau suara si tokoh utama terdengar sangat akrab di telinganya. Dia mencocokkan kembali informasinya dan menyerahkan kartu petualang pada Ren. Dia juga menjelaskan apa saja syarat untuk kenaikan peringkat. Ren menerima kartu itu dan bilang kalau dia sudah membaca semua aturannya di dalam buku. Dia juga menambahkan kalau dia sudah tahu soal biaya denda kalau sampai harus membuat ulang kartu guildnya yang hilang. Kartu. Jumlah guild ternyata terbatas. Ren mendekati papan pengumuman dan merasa ada banyak sekali informasi mengenai monster-monster di daerah tersebut. Monster yang kuat jarang sekali masuk ke wilayah Clausel. Monster peringkat D hampir tidak pernah ditemui. Ren mempelajari informasi tentang monster yang lebih kuat. Dua orang pria mendekati sang protagonis dari belakang. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang sedang dikhawatirkan Tuan Pahlawan? Ren bertanya balik, Tuan Pahlawan, pria. Kedua menoleh ke arah Ren dan berkata kalau mereka sedang membicarakannya. Dia menambahkan bahwa pertarungan singkat dengan Viscount sombong itu sangat luar biasa. Pria pertama menyuruh rekannya untuk berhenti bicara. Pria kedua bilang kalau itu monster peringkat D, tapi, jika sendirian dia tidak akan membahayakan, jadi mereka tidak akan menyentuhnya, namun reaksi pertahanannya terhadap serangan akan sesuai dengan peringkatnya. Ren menjawab, aku mengerti. Itu adalah monster gargoyle pemakan baja. Biasanya, gargoyle, pemangsa memakan logam dan mineral, tapi terkadang lahir spesimen yang sangat luar biasa. Bahan-bahannya mahal, dan kemampuannya sangat rasah, jadi dia seharusnya bisa membeli pedang sihir baru. Ren berpikir dia harus bertanya pada Tuan Lazard sebelum bertarung. Gelang itu menunjukkan informasi tentang sang pahlawan. Nama, Ren Ashen. Pekerjaan, putra sulung keluarga. Ashen. Keahlian, pemanggilan pedang sihir, level 1, 0 poin. Seni pemanggilan pedang sihir, level 3, 239, dari 2000 poin. Kemahiran meningkat saat menggunakan pedang sihir yang dipanggil. Level 1, bisa memanggil satu pedang sihir. Level 2, memanggil gelang akan menambah efek sedikit peningkatan kemampuan fisik. Level 3, bisa memanggil 2 pedang sihir. Level 4, memanggil gelang memberikan peningkatan kemampuan fisik yang lumayan. Pedang sihir yang tersedia, pedang sihir kayu. Level 2. Efektif melawan sihir alam peringkat rendah. Kekuatan serangannya meningkat seiring bertambahnya level. Pedang sihir baja level 1, ketajamannya meningkat seiring bertambahnya level. Pedang sihir pencuri, level 1, mampu mencuri item dari target dengan probabilitas tertentu. Ren berpikir bahwa level pemanggilan pedang, sihirnya telah meningkat setelah pertempuran melawan Yuku. Sekarang dia bisa memanggil dua pedang sihir sekaligus. Tiba-tiba sang protagonis mendengar suara di semak-semak, seekor monster langka sedang berlari, peringkat F. Mitsume menerkam Ren. Sang protagonis berhasil mengangkat kakinya dan memanggil pedang sihir logam. Dengan sentakan pergelangan tangannya, dia membunuh monster itu. Bahkan sebelum makhluk itu sempat bersuara. Lalu Ren memanggil pedang sihir kayu. Dia mengarahkannya ke monster itu dan memanggil. Tunas tanaman merambat untuk membentuk jaring. Sang protagonis mengangkat jaring itu ke punggungnya dan berseru kalau ini sangat praktis. Mitsume. Kedua melompat keluar dari semak-semak. Ren menghabisinya lagi dengan mudah. Tulisan di gelang itu, pedang sihir kayu, level 2, 1000 dari 1000 unit. Pedang sihir baja, level 2, 0 dari 2500 unit. Seiring bertambahnya level, efek serangan pun meningkat. Ren menyadari bahwa level pedang sihirnya telah berhasil ditingkatkan. Tapi apakah pedang sihir kayu itu sudah mencapai level maksimal?
Dia berharap itu bukan batasnya. Ren sedang beristirahat setelah berburu sambil memakan sebuah roti lapis. Dia bertanya-tanya apakah ada syarat untuk naik level. Masih banyak yang harus dipertimbangkan. Sebuah jaring penuh dengan monster. Dua orang dari guild sangat terkejut saat melihat hasil buruannya. Bahkan mereka sampai syok. Ren menyeret sebuah jaring raksasa yang penuh dengan monster. Staf administrasi bertanya apakah boleh membeli semuanya. Di sana ada dua cacing tanah peringkat E. Ren mengatakan kalau batu-batu sihirnya sudah diambil. Dia meminta penilaian untuk monster-monster yang telah dibunuhnya. Sang protagonis menerima imbalan. Dia mendapatkan 600.000 koin emas. Wise menyebutkan bahwa pendapatan rata-rata penduduk adalah sekitar 10.000 koin emas. Sang protagonis bekerja dengan sangat baik hari ini. Dia harus segera membeli dompet. Ren melewati toko penjahit tempat dia pernah mampir bersama Lucia. Dia pikir dia akan pergi ke sana besok bersama sang nona muda. Pemilik toko melihat Tuan Ren melalui jendela. Sebulan kemudian, Lucia bertanya dengan terkejut kemana sang protagonis akan pindah dan kenapa dia harus pindah. Ren sedang memegang kotak berisi barang-barangnya dan berkata kalau itu karena dia sudah terlalu banyak merepotkan keluarga Clausel. Lucia bilang kalau mereka sudah sering memberitahunya soal itu. Jangan khawatir, dia boleh tinggal di kamar ini selama yang dia mau. Ren menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dia adalah anggota keluarga Ashen dan melayani Nona Lucia. Dia bertanya, bagaimana cara menuju ke mansion tua itu? Lucia terkejut, mansion tua. Ren menjelaskan bahwa dia sudah bicara dengan Baron Lazard yang telah mempercayakannya untuk mengelola mansion tua tersebut. Tinggal di kamar tamu terus bukanlah pilihan, tapi dia berjanji akan mengunjungi sang nona muda jika diizinkan. Lucia berteriak kalau dia belum mendengar soal itu. Dia pikir Ren akan pulang kembali ke desa. Ren meminta maaf dan berkata kalau dia ingin memberitahunya nanti. Seorang pelayan datang dan mengatakan sebuah paket telah tiba untuk Tuan Ren. Ren berterima kasih padanya. Lucia menyadari kotak yang familiar. Dia bertanya pada Ren apa yang dia beli di toko dengan logo itu. Sang protagonis membuka kotaknya dan bertanya apakah dia keberatan. Tentu saja tidak. Lucia terkejut. Ren mengeluarkan sebuah gaun putih salju dari dalam kotak. Lucia bertanya, "Apa ini untukku?" Sang protagonis menjawab iya. Dia menjelaskan kalau dia membelinya saat pertama kali, hari itu dia akhirnya punya uang hasil kerja kerasnya sendiri. Lucia sampai tidak bisa mengalihkan pandangan dari gaun itu, karena menurutnya gaun itu sangat imut. Ren bilang, kalau Lucia tidak suka dengan gaun ini, dia akan membelikan yang lain. Mendengar itu, Lucia langsung tertunduk malu. Wajahnya memerah sampai ke pipi, dan dia menjawab dengan pelan kalau dia tidak akan mengembalikan gaun pemberian Ren ini. Ren sempat bingung. Apa nona muda ini benar-benar suka dengan gaunnya atau tidak? Lucia lalu menggerutu dan bilang kalau ini tidak adil, yang membuat Ren langsung meminta maaf. Ren bertanya, apa mungkin satu hadiah saja tidak cukup untuk menebus kesalahannya? Lucia menjawab kalau itu memang belum cukup. Semuanya terjadi begitu cepat sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk menenangkan pikirannya sendiri. Dia memperingatkan Ren agar jangan berpikir sikapnya akan berubah begitu saja. Sambil menatap bulan dari jendela, Lucia pun mulai berdoa. Si tokoh utama kita tidur dengan sangat lelap dan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, Ren teringat sebuah adegan dari game legenda 7 pahlawan. Chrono Highland dikenal sebagai penyihir terhebat di dunia setelah Lucia Clausel, sosok yang nantinya akan dibunuh oleh Ren Ashen. Chrono sebenarnya adalah kepala Akademi Militer Kekaisaran. Di dalam game, dia adalah karakter yang kekuatannya setara dengan para Raja Pedang. Tapi, bagaimana cara Ren mengalahkannya masih menjadi misteri besar. Ren tiba-tiba terbangun dan merasa kalau itu adalah mimpi yang sangat buruk. Dia bangun lalu menyeduh teh. Dia harus berusaha menghindari masa depan suram seperti itu, dan memutuskan untuk tetap menjauh dari ibu kota kekaisaran. Dia akan sebisa mungkin menjauh dari akademi militer. Suatu pagi di kota, Ren sedang berjalan-jalan menyusuri pasar. Semua pedagang di sana menyapanya dengan ramah, dan si tokoh utama kita membalas sapaan mereka. Seorang gadis dari kios sayur pun memanggilnya. Gadis itu bilang kalau hari ini si Tuan Pahlawan terlihat sangat bersemangat. Sesampainya di Guild Petualang, Ren berdiri di depan papan pengumuman. Dia sedang mencari misi yang menarik untuk dikerjakan. Tiba-tiba saja, perut si tokoh utama kita ini bunyi keroncongan dengan keras. Ren bergumam.
Apa tadi sarapannya kurang banyak ya? Seorang gadis yang duduk di sebelahnya tiba-tiba tertawa mendengar itu. Gadis itu bilang kalau suara perutnya tadi terdengar sangat lucu. Dia pun mengajak Ren untuk duduk di mejanya dan sarapan bersama. Si tokoh utama kita agak bingung. Tapi gadis itu bilang kalau dia yang akan mentraktir, jadi Ren tidak perlu merasa sungkan atau malu-malu. Ren menolak dan bilang kalau dia sebenarnya punya cukup uang. Gadis itu pun terlihat sedikit terkejut. Ren melihat semua kursi sudah penuh. Jadi dia bertanya, kalau gadis itu tidak keberatan, bolehkah dia duduk di sebelahnya? Dia tidak bisa melihat wajah gadis itu karena tertutup tudung jubahnya. Tapi sepertinya dia bukan orang asli daerah sini. Gadis itu menegaskan kalau di sini Ren hanyalah seorang pelanggan. Dia merasa heran melihat Ren yang tampak begitu dewasa untuk anak seusianya.